endapan atau fibrin. Nah, ini triple sugar iron dia buat lihat saja dia, ada 3 gula toh, laktosa, sukrosa, sama glukosa. Kalau dia berubah jadi kuning, berarti dia bisa memfermentasi karbohidrat. Karbohidratnya itu adalah gula. Terus kalau dia alkali berarti dia tidak bisa. Terus ada juga kalau ada hitam-hitamnya berarti dia bisa mereduksi sulfat atau ada H2S-nya. Kalau ada gasnya berarti caranya bakal terangkat. Nah, ini SIM. SIM itu sulfur kalau ada hitam-hitamnya tadi. Terus indol itu kalau ada cincin merah. Motility itu kalau dia kayak ada pergerakan dalam. Nah, ini juga MRVP itu cuma lihat asam stabil atau dia tidak stabil asamnya. Tes sitrat itu cuma buat lihat bakterinya bisa anu sitrat atau tidak. Kalau bisa jadi warna biru. Urease juga begitu sama fermentasi gula-gula nanti teman-teman bisa baca saja itu. Ini bagus buat praktikum sih. Nah, kalau tadi itu cara-cara yang manual, yang dikultur atau kita kasih pewarnaan, nah ada juga, pakai genetik yang lebih biomolekular. Mungkin teman-teman ya beberapa dari ini ndak bakal didapat sih di preklinik karena agak jarang kita pelajari, mungkin dengar-dengar dari, dokter saja. Jadi kalau kita lihat tadi, genom tuh, masih ingat genom di nukleusnya bakteri itu dia isinya DNA. Nah, DNA itu dia terdiri dari basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, sama timin. Adenin itu berdekatan sama timin, kalau guanin itu berdekatan sama sitosin. Ini cukup tahu saja, dia double helix. Itu ciri khasnya ini. Ingat ini, double helix sama sirkular. Nah, caranya itu kita bisa buat PCR. Kenapa? Karena ini barang tuh sedikit sekali, jadi makanya perlu PCR. Kalau PCR itu kita lihat, bisa lihat organisme target walaupun sedikit sekali didapat, tapi kita bisa kasih banyak dengan PCR. PCR itu ada 3 tahapannya, denaturasi, annealing, sama elongasi. Kalau denaturasi ya kita panaskan dulu biar untainya pecah, terus annealing itu biar, dia nggak menempel lagi toh, dia, diturunkan biar dia menempel sama di, tempat spesifik dari DNA yang untai tunggal. Terus elongasi nanti tuh dikasih enzim Tak polimerisme, dia bekerja di situ itu enzim, terus dia buat untai DNA baru, jadi dia makin banyak lagi DNA-nya. Nah, terus ada juga elektroforesis. Nah, dia ini pakai, pakai kayak kutub medan listrik itu 2. Kan ingat tadi tuh, bakteri bakteri itu muatannya negatif. Karena dia muatannya negatif, dia bergerak ke kutub yang arah positif. Terus ada juga tadi, ada ini RFLP ini cukup tahu saja ini buat lihat kayak, oh di mana kini disusun DNA itu, terus dilihat, ih mana kini kelainan, oh ternyata bedanya itu ada di sini, beda sini, beda sini, sini. Jadi bisa ditahu, oh yang mana yang berubah dari, spesies ini, utamanya bakteri. Kalau mau dilihat yang kayak penyakit baru atau apa begitu. Terus ini DNA sequencing itu nanti ada kayaknya matkul bioinformatika, nanti teman-teman belajar lebih banyak lagi di situ. Nah, terus kalau taksonomi bakteri ya cara penamannya saja, nomenklaturnya toh, kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, sampai genusnya. Nah, terus ya juga ini ada yang variasi dari strain-nya, ada yang dari genetiknya. Misalnya kayak misalnya ini, misalnya E. coli toh dia punya banyak fototipe, ada yang EHEC, ada ETEC, EHEC. Nah, semua itu gejala-gejalanya berbeda. Kalau ini ada yang diare berdarah EHEC, terus Travelers diare ETEC, padahal sama dia sama-sama spesiesnya E. coli, tapi karena strain-nya berbeda, nanti patogenetisnya juga berbeda. Nah, terus jenis-jenis infeksi dari bakteri itu bisa lihat ini. Nah, ada infeksi subklinis. Jadi, infeksi subklinis itu adalah infeksi yang tidak bisa dideteksi gejalanya. Contohnya apa? Contohnya gonorea yang asimptomatik. Nah, terus ada juga infeksi laten. Jadi, infeksi laten itu artinya dia kayak kelihatannya sudah sembuh, sudah tidak ada ini penyakit di ini orang. Tapi suatu saat itu dia bisa tiba-tiba aktif. Contohnya adalah sifilis. Nah, sifilis itu karena Treponema pallidum. Nah, sifilis ini ada beberapa stagingnya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Nah, grade 1 itu biasanya kayak masih apa nih? Kayak kelaminnya tuh masih ada ulkus. Terus ada juga grade 2 mulai sistemik, grade 3 ada pallidum begitu, berkembang pokoknya. Ini penyakit tapi bisa dorman dalam waktu yang lama, bisa kambuh-kambuhan begitu. Nah, contohnya juga tuberkulosis. Tuberkulosis itu biasa ada nama yang kayak orang tuh kayak ternyata dia TB selama ini, tapi karena TB-nya laten, jadi nggak kelihatan nanti tiba-tiba orangnya mungkin imunokompromis turun imunnya, atau dia lagi
stres kah apa begitu, nah tiba-tiba aktif lagi. Nah itu yang dikhawatirkan. Terus ada juga opportunistic. Opportunistic itu artinya ini organisme, dia tidak sebabkan penyakit kalau orangnya itu normal saja, tapi karena sistem imunnya ini orang rendah, imunokompromis, bisa sebabkan penyakit. Contohnya apa? Contohnya pneumocystis carini. Itu karena, pneumonia yang karena, eee, ini nama penyakit nama organisme pneumocystis carini, yang normalnya ini orang kalau kena ini barang, sehat karena sistem imunnya kita, sistem imun primernya kita bisa dilawan dan sekundernya kita bisa dilawan. Tapi karena HIV ini serang sistem imun sekundernya kita, makanya orang yang kena HIV rawan sekali kena ini barang. Terus ada infeksi primer, ya dari namanya primer ya berarti dia infeksi yang pertama. Contohnya tadi yang kubilang sifilis toh, ada infeksi primernya sifilis. Terus sekunder, sekunder itu misalnya sifilis tadi, sifilis dia dikasih obat, sembuh tapi masih ada sembunyi di bara, ini bakteri di dalam. Nah, muncullah infeksi sekunder atau bisa dibilang juga stadium keduanya, contohnya tadi sifilis. Terus ada juga namanya infeksi campuran. Nanti kalau teman-teman di blok repro itu bakal belajar ada namanya PID. Nah, infeksi campuran itu berarti ada 2 patogen yang sama-sama infeksi dan bersamaan, contohnya itu PID tadi, pelvic inflammatory disease. Itu karena Neisseria gonorrhea sama Chlamydia trachomatis ini, dia dua-dua serang sekalian ini orang. Terus ada juga bakteri anaerob lain. Nah, jadilah dia PID atau radang panggul. Terus ada juga pyogenik. Nah, itu kalau ada pio-pionya begini toh, berarti itu menandakan adanya pus atau nanah. Nah, yang paling sering buat bernanah itu adalah ini Staphylococcus sama Streptococcus. Nah, ini dua-duanya itu bakteri gram positif yang berbentuk kokus. Nah, paling sering itu Staphylococcus aureus sama Streptococcus pyogens. Terus ada juga infeksi fulminan. Jadi itu infeksi fulminan adalah infeksi yang terjadi secara mendadak dan walaupun dia mendadak itu hasilnya sangat berat. Contohnya adalah necrositting fasciitis oleh Streptococcus pyogens. Jadi, ya ini kecil-kecil cabai rawit. Nah, terus bagaimana ini bakteri bisa infeksi orang, Kak? Jadi yang pertama itu ya, dia harus masuk ke dalam sel hostnya atau masuk ke kita sebagai hostnya, jangan kita, kepada manusia sebagai hostnya. Terus sesudah dia masuk, dia melekat ke sel host. Cari ini, misalnya Streptococcus yang grup A tadi itu, dia punya fibra untuk melekat pada sel host. Terus dia punya juga kemampuan invasif. Nah, dia itu bisa misalnya bakteri-bakteri yang punya eee, kemampuan untuk penetrasi ke mukosa-ososnya kita ya, dia bisa menyebar di situ. Terus juga ada namanya propagasi. Jadi, dia biasa mengganggu pakai apa kayak misalnya zat besinya kita yang nutrisi nutrisi buat kita, dia pakai itu untuk, eee, untuk berkembang. Terus akibat, itu juga dia bisa buat kerusakan sel host. Nah, di sini atau respon imun host, di sini biasa, muncul gejala-gejala yang teman-teman periksa kalau lakukan pemeriksaan fisik dan penunjang ya, walaupun kita sama-sama belum OSCE. Terus setelah dia terkena itu, nah dia bisa masuk ke fase progresi atau resolusi. Progresi itu kalau dia berlanjut berlanjut untuk menginfeksi jaringan lain, terus dia nggak hilang, intinya nggak sembuh-sembuh, jadi dia makin ganas, makin menyebar dan lain-lain. Resolusi itu kalau dia sudah sembuh, entah karena respon imun atau dikasih antibiotik. Nah, makanya harus jaga baik-baik ini antibiotik biar orang ini nggak resisten, karena susah sekali kalau orang ini sudah tidak bisa dikasih antibiotik, apa yang mau dikasih kalau dia infeksi bakteri. Terus, nah cara bakteri ini buat kita sakit itu salah satunya adalah dia punya toksin. Kalau teman-teman ingat tadi eksotoksin sama endotoksin. Nah, eksotoksin itu dia disekresikan sama gram positif. Jadi terserah gram positif ataupun gram negatif bisa diisi sebenarnya, tapi lebih dominan gram positif. Terus endotoksin itu ingat saja N. N berarti negatif. Nah, dia itu ada di dinding lipopolisakarida, di mana yang tebal lipopolisakeridanya adalah gram negatif. Jadi dia tidak dikeluarkan, tapi memang ada di situ memang. Beda sama eksotoksin tadi itu dikeluarkan, Nah, biasanya di gram negatif. Nah, ini kalau perbedaannya ya susah ini dibaca. Kan misalnya tadi itu di mana dia. Nah, contohnya itu kalau eksotoksin contohnya ini EF2. Contohnya ini
toksin yang stable toksin. Ada nanti kalau teman-teman belajar E. coli tuh ada yang heat stable sama label yang tahan panas sama tidak. Terus kalau exotoksin itu contohnya itu adalah antigen O atau ini lipid A gitu-gitu. Nah, terus ada lagi yang infeksi agak penting adalah infeksi nosokomial. Jadi infeksi nosokomial itu erat hubungannya sama di rumah sakit. Jadi ini orang pas sebelumnya dia sentuh rumah sakit itu sehat, Ji. Tapi karena dia ada di rumah sakit selama lebih dari 48 jam, nah baru dia terinfeksi gara-gara itu disebut infeksi nosokomial. Paling sering itu adalah, karena pakai kateter atau karena dia surgical, SSI, karena bedah, atau bisa juga karena dia pakai ventilator, karena, dipasangnya ventilator makanya dia pneumonia. Nah, apa yang pengaruhi ya tergantung dari mikrobanya, cara penularannya, ya inangnya juga orang yang dimasuki sama lingkungan sekitarnya. Nah, untuk lawan infeksi bakteri tadi, kita kasih antimikroba atau antimikrobanya itu adalah antibiotik. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah baca sejarahnya ini tuh, ini kayak ada peneliti terus dia nggak sengaja anukan jamurnya namanya golongan penicillium. Nah, ternyata di situ di tempat kulturnya tadi itu, ih bakteri ini menjauh, kita takut sama dia. Nah, dari situlah antibiotik itu ditemukan. Makanya kebanyakan itu terbuat dari fungi atau jamur. Nah, secara umum ya banyak mekanisme dari antibiotik ini untuk mencegah sel bakteri. Oh, astaga, nggak terrecord. Oh, terrecord, Ji. Aman, Ji. Oke, lanjut nih. Terrecord, Ji, Dek. Iya, record, Ji. Semoga, amin. Ayo, terrecord, Ji. Kelihatan tadi terrecord. Oke, lanjut, Ji. Jadi, mana nih tadi itu? Jadi ada beberapa mekanismenya dia biar bakteri ini mati. Ada secara umum dua. Ada bakteriostatik, ada namanya bakteriosidal. Nah, ingat nah, biasanya bakteri-bakteri, virus atau jamur itu dia berkembang secara eksponensial. Kalau teman-teman pernah belajar di matematika dulu pas SMA, idenya dia tuh kayak berkembang jadi satu, jadi dua, dan kayak ini dua lagi berkembang lagi, beranak lagi begitu-begitu toh. Nah, ini yang mau dicegah. Kalau bakteriostatik ini buat bakterinya ndak bisa bereproduksi. Jadi dia ndak mati, Ji. Ndak mati, Ji, nih bakteri, tapi dia ndak bisa punya anak. Nah, karena ndak bisa punya anak, akhirnya dia menua sendirian kodong dan hilang, gitu. Tapi dia ndak mati, Ji. Beda sama bakterosidal. Bakterosidal ini ganas, Ki. Ingat saya sidal-sidal toh? Sidal-sidal itu kalau ada sidal-sidal di ujung. Jadi dia mau muda, mau tua, hantam saja. Jadi mati semua. Set, habis. Kalau bakteriostatik ya, dia buat saja ini orang nggak bisa berproduksi. Jadi tungguin mami ini sendirian ki hidup begitu secara umum. Nah, mekanisme yang caranya dia membunuh itu atau caranya dia mencegah dia berkembang biak itu ada beberapa. Ada yang dia hambat sintesis dari dinding selnya, contohnya golongan-golongan beta laktam, ada penisilin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, vancomycin, daptomycin, begitu-begitu. Nah, ini yang di dinding selnya. Terus ada yang dia hambat fungsi membran plasmanya, contohnya adalah polimixin, tirosidin, sama gramisidin. Ya, sidin-sidin ujungnya, sidin-sidin. Terus ada dia yang menghambat sintesis asam nukleat. Contohnya golongan-golongan quinolon. Mana itu quinolon sini? Kok hilang? Nanti pindah. Quinolon. Terus ada juga contohnya rifampin. Terus ada dia yang menghambat sintesis protein. Nah, contohnya adalah yang hambat 30S. Contohnya amiloglikosida, tetrasiklin, 3-siklin. Ada juga yang hambat 50S. Contohnya adalah yang makrolida. Ingat misalnya toh, kalau kalian tertukar antara yang mana ini makrolida ini 50S atau 30S, ingat misalnya 5. 50 toh, 5. Ingat 5-nya itu adalah makrolida. Tuh. Terus ada juga dia menghambat metabolisme folat. Contohnya adalah tremotrofan sulfometoxazole dikombinasi. Biasa nama obatnya itu cotrimoxazole.
Terus ada juga dia membentuk radikal bebas. Nah, ini paling bagus radikal bebasnya itu dalam bentuk reaktif oksigen spesis. Ingat, ada 6 oksigennya. Nah, makanya ini barang bagus sekali dikasih ke bakteri-bakteri yang anaerob. Nah, contoh obatnya itu adalah metronidazol sama nitrofurantoin. Nah, ini kalau teman-teman orang golongan yang suka melihat gambar, bisa juga lihat gambarnya di bawah nanti. Terus, sialnya, bakteri ini kurang ajar mentongki, dan dia pintar. Nah, karena dia tahu nih, wih, ini ternyata ada obat yang bisa bunuh kita. Nah, biasanya ini ada cara-caranya. Dia entahnya dia buat anaknya tuh nanti, anakannya tuh pintar nih karena dia sudah ajar, atau dia bertebar gosip. Jadi bakteri satu sama bakteri lain ini kayak, weh, 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 ada anu di sini, ada itu obat dikasih ke ini orang, nanti kita bunuh kalau ini, hindari nah, begini begini begini, begini caranya hindari, dia kasih info ke bakteri lain. Akibatnya itu, ya sudah bakteri lainnya pintar. Makanya nggak boleh itu sembarang-sembarang minum antibiotik, karena bukan jika rugi, orang lain juga bisa rugi. Tapi utamanya kau sih, aku berbuat. Nah, mekanismenya itu apa? Contohnya adalah dia inaktifi inaktivasi ini antibiotik pakai enzim. Contohnya adalah kalau yang golongan penisilin itu biasanya bakterinya tuh buat beta laktamase. Jadi ingat enzim itu tuh biasanya akhirannya ase. Nah, depannya itu adalah yang dia lumatkan, yang dia cerna. Jadi kalau dia menhidrolisiskan beta laktam namanya beta laktamase. Terus ada juga dia inaktifikasi dari aminoglukosida. Dia enzim kerjanya adalah asetil transferase sama fosforilase dan nukleotase. Akibatnya apa? Akibatnya ya sudah karena enzim ini yang kerja duluan dia tidak bisa lagi terikat sama ribosom karena didului ki. Ada juga yang dia inaktifikasi kloramfenikol sama aja mekanisme kerjanya sama tadi yang aminoglikosida. Terus ada juga dia tak double ki. Sorry sorry. Oh, ini harusnya bentuk kayak porin begitu. Nah, ini contohnya dia mutasi, mutasi, nah harusnya mutasi nih. Dia mutasi porin, contohnya dia buat pori-pori. Akibatnya karena ada ini porin atau protein outer membrane yang spesifik di gram negatif. Nah, karena awalnya ini porin ada buat masuknya antimikroba, karena dia ubah kini porinnya, akibatnya tidak bisa lagi masuk. Jadi tidak bisa lagi masuk. Jadi dia sumbat ke jalannya. Terus ada juga nama dia buat lipopolisakarida itu dia hambat masuk ke dinding sel. Ada juga mutasi membrannya berubah, ada juga yang ganggu transport elektron. Intinya dia kalau di sini tuh dia ganggu jalan masuknya nih bakteri, antibiotik. Terus dia juga ubah pora molekul target. Kalau teman-teman tadi ingat ribosom 50S itu dia di bakrolida. Nah, dia ubah dia ubah akibatnya tidak baku kenal mi salah tempat kayak salah mengenali mi ini antibiotik akhirnya dia tidak bisa bunuh bakterinya. Terus ada juga yang dia ubah jalur sintesis pakai antimikroba, jadi biasanya itu yang resisten terhadap vancomycin, jadi dia hasilkan kayak enzim begitu. Akibatnya yang darinya vancomycin ini kuat dia jadi kayak letoy lemah begitu. Terus ada juga yang aktif buat keluarkan bakteri. Jadi dia tuh kayak misalnya ini mau masuk di sini, dia buatkan jalur pasuh, set, dia tendang keluar, bye bye, begitu. Terus ada juga toleransi ya, berarti kayak dia saking seringnya ini dikasih antibiotik terus sedikit-sedikit antibiotik biar bukan gara-gara ini. Akhirnya dia sudah kayak oh biasa mak, karena dia sudah bisa autolisis. Nah ini contohnya tadi kalau teman-teman yang lebih suka lihat gambar bisa lihat ini. Terus kita lanjut. Nah kalau ini tuh contoh tadi yang pertanyaan di pretest tuh, pada suatu rumah sakit ditemukan peningkatan kasus infeksi nasokomial. Ya tadi infeksi nasokomial itu kalau dia di rumah sakit lebih dari 48 jam. Nah, bakterinya ini resisten terhadap cephalosporin generasi ketiga dan aminoglikosida atau yang tadi hambat ribosom 30S. Nah, pemeriksaan molekuler menunjukkan adanya perpindahan plasmid yang membawa gen resistensi antimikroba. Apa mekanisme yang paling mungkin? Sebenarnya teman-teman tidak perlu baca semua soal dari atas. Kalau saya, saranku baca saja ini. Set terakhir. Apa mekanisme khasnya? Nah, terus di sini dia sudah bilang gen resistensi.
cari Mi di bawah ini yang ada kode-kode kan. Nah, ini sudah ada Mi. Jadi dia itu akuisisi gen resistensi melalui transfer horizontal atau yang tadi kayak ku bilang toh, ada itu bakteri yang baku gosip, terus ada juga yang dia kasih kemampuan itu ke anakannya. Nah ini Mi, jawabannya B. Itu Mi caranya bakteri baku tahu, baku sebar info bilang, "Weh weh weh, begini caranya kalau datang ki itu antibiotik ke situ usir ki, bagaimana caranya?" Nah itu Mi caranya dia. Salah satunya adalah akuisisi gen resistensi melalui transfer horizontal atau baku oper-oper tadi. Terus, ih kok hilang? Oh ini, next, tadi bakteri toh sudah belajar bakteri, banyak natro. Sekarang kita belajar lagi virus. Nah, kalau yang belajar tentang virus namanya virologi. Nah, di virologi itu kita belajar tentang virus maupun agen yang menyerupai virus. Contohnya adalah prion. Nanti teman-teman belajar di intro itu ada penyakit sapi gila yang saya juga gila. Oke. Nah, karakteristik dari virus adalah virus itu merupakan parasit yang obligat intraseluler. Dalam artian dia itu kalau di luar tubuhnya kita manusia, dia itu bukan apa-apa Ki, kayak samanya di debu begitu ya. Tapi kalau dia sudah masuk di tubuhnya kita, dia baru bisa aktif kalau sudah masuk di selnya host. Makanya orang itu pernah berdebat yang kayak, "Ini virus makhluk hidup kah atau bukan?" Begitu. Kalau di luar itu kayak dia debu lalu saja. Tapi kan sudah masuk ini, dia ya seperti makhluk hidup, bisa bereproduksi. Nah, ukurannya itu kecil sekali. Makanya kita nggak bisa, susah sekali lihat. Biasanya pakai mikroskop elektron pun itu pun sulit sih. Nah, struktur dasarnya itu ada kapsid sama asam nukleatnya, minimal itu 2. Tapi ada juga, eee, virus yang nanti teman-teman lihat di sini dia ada lagi tambah-tambahannya, ada lagi envelopnya. Tapi suatu virus itu minimal punya kapsid sama asam nukleat. Asam nukleatnya itu bisa apa? Bisa DNA atau RNA. Dari DNA atau RNA itu bisa lagi diubah, ada yang single stranded, ada yang double stranded. Terus biasanya dia itu spesifitasnya tinggi buat melekat ke sel host ya. Dia butuh itu karena dia nggak bisa hidup ini kalau nggak melekat ke host tuh jadi pintar-pintarnya mami ini. Terus dia juga bisa, bermultiplikasi atau dia, memperbanyak diri dengan dari sel host. Jadi kayak numpang hidup, numpang berkembang biak saja harus numpang ya. Terus dia itu virus kenapa jadi patogennya? Karena dia kekurangan enzim dan dia juga kekurangan alat untuk sintesis protein alias untuk berkembang biak. Makanya dia jadi patogen. Ingat tadi, semua yang jadi patogen, semua yang jadi parasit itu karena ada kekurangannya. Kekurangannya terus dia manfaatkan sel hostnya. Sialannya adalah karena dia manfaatkan kita, kita rugi gitu. Makanya dibilang kan parasit. Nah, ini kalau secara hierarki, kalau famili virus itu biasanya akhirannya Viridae, contohnya herpes viridae. Kalau familinya itu biasanya ada akhirannya itu Virinae, nae. Contohnya alpha herpes viridae. Terus genus itu biasanya sudah akhirnya sudah virus, contohnya herpes simplex virus. Herpes ini ada banyak herpes. Terus kalau sudah spesies-spesies itu lebih spesifik lagi, ada HSV1 sama HSV2. Kalau HSV1 itu yang kena infeksi di bagian mulut atasnya, di mulutnya kita yang berbicara, terus kalau HSV2 itu di bagian bawah. Jadi kayak ini manusia tahu, herpes 1 di sini, herpes 2 di bawah sini. Nah, tadi yang kubilang, struktur virus. Struktur virus itu minimal itu, suatu virus itu minimal dia punya nucleic acid sama kapsid. Nah, di nucleic acid lah ini ada genom atau gennya dia. Terus ada lagi virus yang agak-agak canggih sedikit, tapi ini justru merugikan. Dia ada envelope-nya. Nah, envelope-nya ini yang punya envelope itu biasanya, oh iya, bentukannya juga. Virus itu ada yang helikal, ada yang, icosahedral. Lihat saya, helikal itu kan helikopter itu balik-baliknya berputar tahu begini. Ya kayak helikal, helikopter, begitu berputar kayak begini, kayak per. Nah, kalau icosahedral itu saya ingat saya hedral, kayak bentuknya kayak kayak apa, Di? Kayak prisma gitu, bukan prisma sih, kayak berlian lah gitu contohnya. Nah, envelope ini dia terdiri dari lipid bilayer. Makanya biasa ada edukasi tuh buat cuci tangan. Nah, karena sabun itu melarutkan lemak. Nah, ini barang kalau larut ke envelope-nya sudah bye-bye Mi karena di envelope-nya itu Mi yang melekat protein surface-nya. Nah, biasanya itu sumber senjatanya ini virus buat menyerang. Jadi kalau sudah hilang lapisan lemaknya, otomatis rontok semua ini toh, rontok ini
mahkota-mahkotanya, apa-apanya ke di situ, sudah Mi, enak Mi. Makanya pas Covid itu disuruh cuci tangan, gitu-gitu. Nah, ada juga, eee, canggih-canggih sedikit namanya bakteriofag. Bakteriofag ini kalau buku bayangkan tadi kayak laba-laba bentuknya begitu. Kalau lihat Mi yang kayak bentuknya kayak laba-laba, wah sudah Mi, bakteriofag itu. Terus kalau struktur ini tadi, struktur tuh kembali struktur. Jadi intinya tadi struktur ada, yang penting ada kapsid sama genomnya atau nucleic acid-nya di dalam. Sama bisa ada juga canggih-canggih sedikit ada envelope-nya gitu. Nah, yang pertama genom. Ingat tadi genom atau materi genetiknya virus itu ada dua, ada DNA sama RNA. DNA sama RNA ini dibagi dua lagi, ada yang single stranded, ada yang double stranded. Nah, yang RNA dibagi dua lagi single stranded-nya, ada yang positive sense, ada yang negative sense. Nah, ini gara-gara itu ada yang positive sense, ada yang negative sense, dia dibedakan lagi jadi beberapa, ada kelasnya yang kita sebut klasifikasi Baltimore. Nah, kalau dia Baltimore yang kelompok pertama itu dia dsDNA. Karena dia dsDNA di sini intinya kan kalau orang mau replikasi dia harus ubah jadi mRNA yang positif. Nah, dia karena sudah dsDNA, dia itu tinggal bisa langsung ditranskripsikan menjadi mRNA. Jadi langsung bisa langsung jadi mRNA. Contohnya, nah untuk bisa begitu dia butuh enzim. Enzimnya itu adalah DNA dependent RNA polimerase. Nah ini punyanya di sel inang, jadi aman ji. Contohnya adalah herpes virus sama adenovirus. Herpes virus itu ya paling banyak ini herpes di kulit-kulitnya kita sih. Terus ada golongan kedua, namanya ssDNA. Dia berarti DNA-nya itu cuma satu rantai begini toh, cuma satu. Set, 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 set. Nah, dia ini karena harus diubah ke mRNA atau RNA yang positif yang satu juga begitu, dia harus diubah dulu jadi dsDNA. Jadi set begini dulu, baru bisa jadi mRNA. Jadi dia harus diubah dulu dsDNA. Kalau ini kan tadi dsDNA bisa langsung. Nah, untuk ubah dia jadi dsDNA, kita butuh DNA atau RNA polimerase. Itu kalau DNA polimerase punya di sel inang. Nah, contohnya adalah parvovirus. Terus ada juga yang dsRNA atau double stranded RNA ini. Nah, dia itu harus diubah dulu, disalin dulu karena dia rantainya negatif. Sementara sini kita butuh RNA yang rantainya positif, maka harus diubah dulu, disalin ini rantai negatifnya jadi rantai positif. Nah, dia pakai apa? RNA dependent RNA polimerase. Nah, ini dibawa juga sama virus. Jadi ini bawa sendiri, kita bawa bekal mandiri. Contohnya adalah rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah penyebab diare paling banyak pada anak-anak gitu. Bocil-bocil kalau diare paling sering itu karena rotavirus. Terus yang keempat ada yang positif single stranded DNA. Nah, karena dia sudah positif dan dia sudah jadi RNA, maka dia bisa langsung digunakan. Langsung saja gas begitu, sudah. Contohnya adalah coronavirus sama poliovirus. Corona pasti teman-teman sudah tahu ke kita angkatan corona. Terus virus polio yang buat orang lumpuh layu, yang gara-gara berak sembarang juga bisa begitu sih. Terus yang kelima itu ada negatif single stranded DNA. Sudah single stranded, satu begini juga, satu juga, tapi ternyata dia rantai negatif. Jadi dia itu harus disalin dulu jadi RNA yang rantai positif pakai RDRP sama tadi enzimnya. Contohnya virus influenza sama rabies. Kalau rabies itu gara-gara digigit anjing, kucing, monyet begitu. Terus ada yang keenam. Yang keenam itu adalah retrovirus. Dia single stranded RNA, ada yang double stranded. Kalau yang single itu yang 6, kalau double itu yang 7. Ingat saja ini ada satu toh, berarti single. Ini ada 2 toh, berarti double. Nah, apa fungsinya itu RT? Jadi retrovirus. Nah, dia itu RNA-nya itu harus diubah dulu DNA lalu menyatu ke genom inang. Kalau ini juga harus diubah dulu jadi RNA intermediate lalu disalin balik lagi jadi DNA baru bisa jadi mRNA. Nah, untuk dia bisa transkripsi balik, nah kalau yang 6 ini
dia butuh enzim namanya reverse transkriptase. Nah, dan enzim dari inangnya. Enzim reverse transkriptase itu ciri khasnya sekali nih HIV. Jadi yang spesial-spesial ini, yang keenam ini spesial ini. Dia pakai enzim namanya reverse transkriptase untuk bisa berreplikasi. Makanya orang HIV itu dikasih reverse transkriptase inhibitor. Terus ada juga kembarannya HIV. Dia itu, tapi dia dsDNA. Nah, dia itu adalah virus hepatitis B. Jadi intinya teman-teman tuh, ini dia genomnya tuh agak sulit memang sih. Karena iya, dalami saya dulu. Saya yakin sih teman-teman lulus biomedik jadi aman sih pasti di sini. Jadi saya langsung saja. Jadi dia itu kalau mau bereplikasi dia butuh namanya mRNA. Nah, mRNA ini itu rantai positif dan dia untai tunggal. Jadi dia harus jadi RNA, untai positif dan tunggal. Makanya dari manapun bentukannya dia harus berubah jadi begini. Jadi tadi yang double stranded DNA itu dia harus ubah dulu jadi mRNA. Dan ini dari ssDNA dia harus ubah dulu di sDNA baru bisa mRNA. Kalau dia sudah double stranded RNA tapi dia rantai positif dia ubah lagi jadi rantai negatif. Kalau dia sudah pas ini yang keempat sudah pas, single stranded, sudah RNA, sudah positif, bisa langsung. Kalau ini tadi, oh negatifnya mami ini diubah, ya sudah, dia harus transkripsi ulang lagi, transkripsi balik lagi jadi yang positif. Nah, kalau ini yang spesial, yang 7 Sam. Yang 7 ini dia butuh enzim namanya reverse transkriptase. Ini yang enzim itu agak spesial, Ki. Jadi ingat baik-baik. Dan berguna nanti buat sekarang maupun blok-blok selanjutnya. Nah, itu kalau genom. Nah, selanjutnya tadi kapsid. Jadi, genom kan begini. Genom ini barang penting sekali buat virus. Ceritanya anggap ini KTP-nya. Nah, KTP-nya dibungkus lagi pakai dompet. Set, dompetnya itu namanya kapsid. Nah, kapsid itu sendiri dia terbagi dua. Ada yang bentuknya helix seperti per tadi, ada yang bentuknya ikosohedral. Nah, fungsinya apa ya? Tadi melindungi genom, terus dia perlekatan reseptor. Buat yang tidak punya envelope, terus dia bisa rangsang produksi antibody host, terus dia bisa epitope buat dari labnya tadi. Nah, kapsid ini terdiri dari protein. Makanya aman Ji, tadi kalau cuci tangan. Beda sama envelope. Envelope ini dia terdiri dari lipid atau lemak. Nah, di bagian envelope ini biasanya ada spike. Spike itu yang ya salah satu faktor virulensinya di barang. Jadi makanya kita biasa disuruh cuci tangan. Buat apa? Buat melarutkan lipidnya ini. Kalau envelope misalnya tidak ada apalah artinya buat virus envelope kalau tidak ada envelope-nya tuh. Nah, karena dia lemak toh. Ya saya kalau teman-teman makan lemak gitu, lemak itu tidak keras, tidak kayak daging. Jadi dia kayak kenyal-kenyal gitu. Terus dia labil terhadap asam, keringan dan deterjen. Jadi kayak mudah sekali dikasih asam hilang, kering hilang, dikasih deterjen yang sabun hilang. Jadi aman Ji. Jadi karena dia tidak bisa em, tahan terhadap asam, nah di lambungnya kita ini ada asam lambung, makanya dia itu tidak bisa ditularkan melalui feko oral karena baru lewat di lambung set hilang nih gitu. Kecuali ya di coronavirus karena dia ada cangkang luarnya jadi kayak envelope-nya ada lagi bungkusnya di luar jadi envelope-nya aman Ji terhadap deterjen sama asam makanya dia dapat ditularkan secara feko oral. Nah, terus tadi kan mm, dari situ tadi sudah minta oh genom, kapsid sama envelope GKE. Nah, virus itu diklasifikasikan lagi jadi dua, ada yang DNA, ada yang RNA. Sebenarnya ya gimana ya? Tidak ada jalan lain selain menghafal ini guys. Jadi hafal misalnya ini tabel, di sini kunci-kuncinya. Nah, tapi kalau agak susah menghafal toh, kalau kalian jenuh dan apa kayak susah sekali nih hafal tabel. Ingat-ingat misalnya ini, karena ini salah satu ciri-ciri khas spesial yang bisa bantu kalian. Nah, ingat nih, semua virus itu kebanyakan dia sDNA, dia double stranded DNA, kecuali parvovirus. Jadi ini bisa jadi soal nanti kalau saya yang mana yang bukan dsDNA ya parvovirus. Terus semua virus itu telanjang, virus DNA itu telanjang, dia tidak punya envelope kecuali apa? Herpes, pox sama hepatna. Terus semua virus DNA ini ya, semua virus DNA dia itu kapsidnya itu bentuknya
icosahedral. Icosahedral terus dia punya bereplikasi dalam nukleus kecuali siapa? Poxvirus. Ini kecualinya siapa? Terus semua virus DNA itu bereplikasi di nukleus kecuali poxvirus. Berulang Ji. Nah, ini kalau tabel-tabelnya teman-teman mau hafal tuh poxvirus itu dsDNA. Tidak, ingat tadi tuh semua virus itu dsDNA kecuali parvo. Ini parvo tersendiri. Parvovirus itu sebabkan infeksi infeksiosum. Terus yang tadi, semua virus telanjang dan tidak mempunyai envelop kecuali herpes virus. Herpes virus itu dsDNA, dia itu contohnya adalah yang simplex tadi, herpes oral sama genital, terus varicella, chickenpox atau varicella zoster, atau dia kalau reaktivasi bisa buat herpes zoster, terus ada cytomegalovirus, ya infeksi CMV, biasa di paling ditakutkan itu kalau di TORCH, nanti belajar di repro. Terus kedua itu poxvirus, yang telanjang ini, telanjang-telanjang ini kita bahas dulu yang 3 di atas ini. Nah, poxvirus ini anomali, contoh yang smallpox, cowpox, ya sesuai ujungnya pox sama molekul contagiosum. Terus semua itu bentuknya ecosahedral, contohnya poxvirus lagi, ya memang lain-lain sendiri. Jadi kalau ditanya yang lain-lain, ya kalau mau lupa-lupa ini mah agak-agak memang. Terus ada juga adenovirus, contohnya gimana adenovirus dia bisa buat konjungtivitis, ARDS, nanti belajar ini di pulmo. Terus ada juga papillomavirus, contohnya human papillomavirus, ini bisa dia buat kutil. Nah, ini banyak strain-strainnya. Nah, salah satu strain yang agak bahaya itu dia kalau yang bisa kalau yang di kulit tuh bisa buat verruca vulgaris. Ini kayak kutil Ji, atau biasa bilang orang kena kencingi kodok. Terus ada yang di kelamin itu bisa buat kutil kelamin atau namanya kondiloma acuminata. Nanti teman-teman belajar lagi. Dan yang paling bahaya itu ada strainnya dia bisa sebabkan keganasan, dia bisa sebabkan kanker. Makanya cancer, makanya ada vaksin vaksin perempuan biar tidak kena kanker serviks. Terus ada poliomavirus, dia itu contohnya virus. Nah, dia bisa Japanese encephalitis virus, dia biasa leukoencephaliti. Terus ada hepatavirus itu ya dari depannya saja hepa, berikan hepar. Contohnya adalah hepatitis B virus. Terus kalau tadi DNA, sekarang kita bahas yang RNA. RNA ini ya kayak sama kayak tadi, ingat misalnya yang di atas, semua single stranded kecuali revirus, terus semua RNA itu punya envelope kecuali kalsi, picochna sama revirus, terus dia bentuknya helix kecuali kalsi, picorna, revirus. Ini 3 ini anomali, jadi ingat baik-baik misalnya, atau flavivirus, atau rotavirus, atau togavirus. Terus semua virus RNA itu bereplikasi di sitoplasma, jadi kebalikannya tadi yang DNA toh dia kalau DNA di nukleus, kalau RNA di sitoplasma. Kecuali ingat Artomyxin sama retrovirus. Ini tabelnya teman-teman kalau mau hafal, tapi kalau mau bagus ini saja di atas dia hafal toh. Karena waktu susah begitu. Terus ya mekanisme virus itu masuk, ini saya ambil contohnya yang influenza toh. Contohnya dia masuk attachment. Jadi dia masuk dulu melekat ke dalam, terus masuk di sini menumpang di hostnya toh, ini sel manusia. Terus nanti dia pecah, dia buka dia sebar ini materi genetiknya pas ini apa? Ini kita mau replikasi. Nah, dia menumpang, kasih masuk di dalam. Pas kita membelah, kita buat DNA di dalam, selnya kita bereplikasi, dia ikut karena tersisip di dalam, tidak sengaja terbentuk juga anunya. Jadilah nanti virus yang baru, dikeluarkan lagi, terus dia keluarlah, rilis. Jadi lagi virus baru, dia kena lagi sel yang baru. Begitu seterusnya, jadi satu siklus. Nah, untuk melekat ke sel, virus ini juga pilih-pilih tidak nambah rata. Jadi ada bentong itu temannya yang dia suka. Nah, contohnya apa? Contohnya di sel hostnya itu adenovirus itu contohnya integrin. Arena itu contohnya alpha dystrogran. Yang agak-agak sering ditanya itu ini coronavirus, contohnya di ACE. Terus mana lagi yang agak spesial? Nah, contohnya dengue virus di heparin sulfa sama sama lektin. Terus hepatitis A alfa 2. Terus herpes simplex dia heparan sulfat, herpes 7, herpes 7 itu CD4, sama juga kayak HIV. Oh, ini spesial sekali. Ini paling ingat gini. Baik-baik.
Nah, dia itu kena sel imun. Sel imunnya kita itu CD4 itu sel imun. Terus dia juga ada koreseptornya, CXCR4 sama CCR5. Terus ini juga nanti di respi dipelajari ini influenza A di asam sialik. Nah, terus mana lagi yang agak spesial ya? Nah ini poliomavirus serotonin. Oh, rabies, rabies ini dia kena asetilkolin. Makanya dia manifestasinya ke saraf. Terus itu JC. Nah, untuk bisa kena sel-sel incarannya dia, sel-sel yang dia suka, dia butuh sebuah jalan masuk. Nah, jalan masuknya itu namanya port di entry. Port di entry-nya itu contohnya saluran respirasi. Saluran respirasi itu bisa karena inhalasi atau kita hirup droplet atau aerosol, atau bisa karena hidung mulut dari tangan atau objek. Jadi yang suka-suka pegang-pegang hidungnya, pegang-pegang mulutnya baru kotor ke tangannya, itu bisa kena. Nah, contohnya yang tadi itu adalah common cold. Atau contohnya yang aerosol itu contohnya influenza, parainfluenza, varian zoster, hantavirus yang baru-barusan naik itu yang gara-gara tikus. Nah, terus ada juga air liur. Contohnya orang ini, orang berbuat mesum, baku cium ki. Itu contohnya herpes simplex itu. Makanya ini herpes simplex kenanya yang strain pertama itu di mulut. Nah, terus ada juga gastrointestinal ya. Kalau dia masuk lewat gastrointestinal, nah sampai ke oral, feses ke oral. Jadi mungkin tidak sengaja, misalnya kalian yang suka-suka naik toh, naik gunung, terus airnya itu ndak air masak, terus ternyata ada orang berak di hulu sungai, baru kalian dihilir, set, ndak masak-masak ya, ada di situ virus, bisalah kalian diare-diare. Terus kulit, misalnya cairan ke kulit, ke udara, kemudian masuk traktus respirasi atau kulit ke kulit. Ini paling sering kulit ke kulit, contohnya HPV, atau gigitan binatang nanti bereplikasi, contohnya rabies. Terus bisa juga darah. Darah itu contohnya orang hepatitis B atau HIV, atau gigitan serangga yang masuk ke darah. Contohnya adalah dengue. Pokoknya bawa-bawa nyamuk ini. Genital ya sudah nih yang orang berbuat museum. Contohnya ada juga contohnya hepatitis B. Kalau boti juga bisa begitu karena yang dia tusuk itu bukan alat kelamin tapi duburnya orang. Terus bisa juga urin, bisa juga mata. Mata itu contohnya di konjungtiva. Pokoknya dia cari, biasanya dia cari mukosa. Nah, konjungtivanya itu banyak mukosa, contohnya adenovirus. Terus zoonotik ya tadi gigitan binatang, contohnya rabies, arthropoda atau arthrovirus ini arbovirus itu contohnya yang tadi yang dengue dan lain-lain. Terus dia juga bisa karena vektor. Ya, kembali vektor ini tadi virus, togavirus sama bunyavirus. Nah, ini mekanismenya dia. Jadi kalau dia sudah masuk, sudah dapat port di entry, sudah ke sel ini ya, maka dia akan menyebar dan tropisme. Tropisme itu artinya dia bisa menginfeksi populasi sel di dalam suatu jaringan atau organ, jadi spesifik ke tempatnya. Nah, terus sesudah itu dia sudah menyerang, dia buat rusak. Kerusakannya itulah yang destruksi sel sehingga jadi manifestasi klinis atau kita bisa lihat dalam bentuk gejala. Contohnya dia bisa gatal-gatal atau dia rusak ke jaringannya. Contoh yang tadi hepatitis. Terus ada lagi mekanisme penyembuhan. Jadi bisa karena sistem imunnya kita atau karena dia minum antibiotik. Jadi ini kayak contohnya dia masuk, lihat mana, menyebar melalui darah, terus dia pergi ke sel targetnya, misalnya hepatitis ke hepar begitu. Terus bisa juga ada yang juga masuk di secondary viremia dari organ-organ yang kayak liver, spleen, blood vessel yang bawa darah toh, yang lewat darah dan cairan-cairan di situ dia berkumpul lagi, masuk lagi di sini, contohnya hepatitis B, menyebar lagi ke organ-organ lain, buat lagi infeksi. Dan organ sasarannya itu ya tergantung dari mana yang dia sasar. Tapi yang paling bahaya tuh sebenarnya kalau dia kena ini, brain. Kalau dia sudah kena itu berarti dia bisa lewat blood brain barrier dan itu kayak kasihan gitu langsung meningitis encephalitis. Nah, ini tadi sudah dilihat yang langsung atau tidak langsung sih teman-teman baca itu ini juga faktor ya sudah dari hostnya, dari agennya sama lingkungannya kayak di Kesmas nih. Nah, juga bisa karena traveling atau perdagangan makanya pas COVID tuh kita di lockdown. Tuh. Nah, karena tadi antibiotik kita pakai bakteri kita pakai antibiotik, kalau virus kita pakai antivirus. Tapi mostly itu eh, penyakit karena virus itu dia bisa sembuh sendiri, Ci. Jadi kayak bisa swasirna. Cuma ada beberapa virus yang kita khawatirkan kalau dia sudah terlalu lama di dalam atau dia terlalu banyak jumlahnya.
kita bisa dapat manifestasi klinis yang bukan karena virusnya mati, tapi karena, eee, efek samping lainnya. Nah, contohnya adalah HIV. Nah, kalau HIV itu sendiri, karena dia ingat HIV itu punya 3 faktor virulensi yang buat dia susah sekali, yang jago sekali, dan karena dia serang sistem imun. Nah, kalau dia serang sistem imun makin banyak sel imunnya kita yang rusak. Kalau sel imunnya kita rusak, nanti tidak ada tentaranya kita di tubuh ini. Makanya harus dicegah ini, ini virus HIV biar tidak makin banyak di tubuhnya kita. Makanya kita kasih obat yang punya mekanisme ini 3. Jadi sel HIV ini punya 3, reverse transkriptase, integrase, sama protease. Makanya obatnya itu bekerja untuk 3 ini. Kalau reverse transkriptase contohnya obatnya itu NRTI sama NNRTI. Ujungnya itu kafir-kafir lah begitu. Terus kalau dia integrase, integrase hambat integrase inhibitor, akhirnya itu grafir-grafir. Jadi kalau teman-teman belajar obat tuh, ingat saja ujungnya apa, gitu. Kalau dia, protease itu ujungnya sanavir begitu, lopinavir. Terus ada juga yang spesial-spesial, contohnya, dia attachment yang dia ganggu, contohnya Virox sama Virtidin, tapi tidak terlalu spesial gitu sih. Yang teman-teman cukup ingat itu ini saja yang terkenal ini tenofovir, sidofudin, nefovirin sama evirafin, sama dolutegravir. Nah, terus ada juga yang lain, ada yang buat, herpes-herpesan. Nah, dia ini contohnya adalah yang kiranya Clovir. Nah, Clovir itu dia analog dari guanosin untuk menghambat DNA polimerase. Kalau Clovir itu juga sama, Ji, tapi dia analognya adalah nukleosida. Terus kalau dua-duanya ini, nggak cocok Mi sama orangnya bisa kasih Forscanet. Jadi dia kini kerjanya di sini untuk ubah ganggu DNA polimerase, kalau Forscanet itu di sini, di bawahnya, di host kinasenya. Terus kalau orang yang influenza atau biasa paling sering itu flu burung, nanti teman-teman belajar lagi di Respi banyak, ada obat namanya, amantidin sama rimantadin. Amantidin sama rimantadin itu bekerja di sini, dia hambat M2 buat biar 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 virusnya nggak bisa di sini, nggak bisa membentuk dirinya di sini. Jadi dia nggak bisa masuk lah begitu. Terus kalau oseltamivir dia hambat enzim neuraminidase. Nah, contohnya ini sanamivir sama oseltamivir. Dia hambat biar ini bakteri tidak bisa rilis. Jadi dia tidak bisa membentuk bentukan bakteri, virus yang baru. Jadi kayak kalau yang ini toh nalarang ki masuk, ini nalarang ki keluar. Tuh. Nah, terus ada pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya bisa digunakan itu vaksin. Nah, vaksin itu sendiri ada 2 jenisnya. Vaksin yang sudah mati atau vaksin yang hidup. Kalau contohnya vaksin yang sudah mati itu adalah kayak, oh dikasih lihat ki baiknya. Kalau yang hidup itu dilemahkan. Jadi ceritanya kayak dia masih hidup tapi dia ini tidak cukup kuat untuk menginfeksi kita. Nah, biasanya kalau vaksin yang mati ini harus banyak kali dikasih. Kalau masih hidup 1 kali saja, dia sudah kenal semua dalam bentuk bergerak. Nah, kalau adjuvan artinya penguat ya karena dia butuh banyak kali ya, iya, paling tidak. Nah, ini kayak contoh misalnya, sel imunnya kita kan ada nanti sel imunnya kita tentara atau satpam lah. Nah, kalau vaksin mati yang dikasih, dia tuh kayak coba dikasih lihat fotonya, ini penjahat nak, kau jaga ki. Nah, karena cuma foto, tidak ditahu ki, dia pendek kah, tinggi, bagaimana bentuk-bentuknya. Jadi dia harus banyak kali ketemu. Makanya ingatannya juga kita pendek ya. Aduh, bagaimana tadi tinggi kah dia, pendek kah dia. Nah, beda sama yang hidup. Kalau yang hidup ini sudah diborgol ini penjahat, sudah diborgol, dikasih kenal satpam. Jaga kau ini nah, jangan sampai ki dia macam-macam. Oh, jadi kayak, oh 1 kali lihat, oh dia tinggi ki, gemuk ki, suka ki begini bergerak-bergerak. Begitu-begitu. Makanya dia nggak perlu dikasih lihat lagi, kayak sudah hafal bentukannya bagaimana, toh tinggi berat, tinggi pendeknya, kurus gemuknya bagaimana. Makanya ingatannya biasa jangka panjang karena ada ciri-ciri lain yang bisa dilihat. Nah, makanya efektivitas kalau dikasih lihat foto sama dikasih lihat yang masih hidup itu lebih besar yang masih hidup. Nah, terus, imunitas mukosanya itu ya paling baik lah, ini baik-baik ya masalah imunitasnya. Cuma bahayanya adalah karena tadi yang dikasih lihat kalau vaksinnya masih hidup itu adalah penjahat yang diborgol, bisa kita lepas borgolnya suatu waktu. Entah karena, yang jaga ini bodoh-bodoh atau borgolnya ini rusak, makanya dia bisa sebabkan tiba-tiba infeksi. Nah, makanya virus vaksin yang hidup ini
tidak boleh dikasih ke orang yang imunokompromis. Contohnya apa? Contohnya orang yang kena HIV. Oh ya, nanti ku share di PPT-nya, aman. Apalagi lama mau nggeping, Cok. Nah, terus ya tadi kalau bakteri tuh bisa dikultur, bisa dikasih pewarnaan. Kalau virus mau pakai apa? Biasanya kita pakai spesimen klinisnya. Biasa dilihat dari asal nukleatnya atau kita isolasi virusnya dengan kultur sel jadi lihat efeknya gimana nanti di laboratorium, tapi teman-teman bakal jarang dapatkan ini karena kita memang bukan kompetensi tak buat itu. Kalau mungkin kecuali nanti penelitian di PKM dan lain-lain baru lebih akrab dengan ini barang. Atau kita bisa pemeriksaan serologis. Kalau serologis yang kita deteksi adalah antibodi terhadap virus itu tadi. Nanti teman-teman belajar di imun hema itu bagaimana mekanisme tubuhnya kita untuk lawan virus. Salah satunya memproduksi antibodi. Kalau antibodinya ini ada, berarti virusnya ini lagi ada. Contohnya adalah IgM sama IgG. Nah, cara ingat ini adalah M itu yang pertama, mula-mula, awal gitu. Contohnya itu dengue. Terus kuantitas. Nah, kuantitas itu bisa dilihat pakai PCR atau pakai ELISA. Nah, kalau tadi sudah bakteri, virus, sekarang kita belajar tentang jamur. Nah, jamur itu ada kingdomnya tersendiri. Namanya kingdom fungi. Nah, ciri khasnya fungi apa? Dia eukariot. Terus walaupun biasa kita lihat, ih jamur itu tumbuhan, ternyata tidak. Karena dia non fotosintesis. Jadi biasanya dia pakai kemo heterotrof atau pakai zat-zat kimia. Nah, ciri khas dari fungi itu adalah dinding selnya. Dinding sel apa? Bukan dinding sel. Ini strukturnya itu ada dinding sel, membran plasma, mikrotubulus, aparatus Golgi, sama nukleus. Nah, dia itu dinding selnya tersusun atas kitin sama ada namanya manan. Jadi itu ciri-ciri khasnya dari dinding dari fungi itu sendiri. Ini mengandung zat kitin. Terus membrannya itu mengandung ergosterol. Jangan tertukar tuh, ingat membran. Membran ergosterol. Nah, bentuk fungi itu sendiri ada banyak. Ada yeast atau ragi, mold atau filamentos, dan dimorfik. Dimorfik itu ada nanti berubah ke bentuknya bisa yeast, bisa mold tergantung lingkungannya. Yang pertama yeast. Yeast itu artinya ragi. Dia tuh bentuknya uniseluler. Dia bisa jadi punya membentuk hifa, bisa jadi juga dia pseudohifa. Contohnya yang bentuk pseudohifa adalah Candida albicans. Nah, ini contohnya pseudohifa. Jadi kayak ini mamanya toh, ini anaknya set, dia banyak bading-bading. Akhirnya jadi miselium. Makanya ciri khas dari Candida itu teman-teman bakal dapat banyak infeksi Candida di blok-blok yang akan datang. Ingat misalnya 3 kata kuncinya. P, B, Y. Ini kayak Prabowo tapi ganti pakai Y. Jadi ada pseudohifa, blastospora, sama yeast. Jadi dia bentuknya tuh yeast. Terus dia punya blastospora dan ada pseudohifanya. Nah, biasanya kalau jamur-jamur yang yeast itu dia proses reproduksinya itu aksesual pakai budding. Dan biasanya kalau koloninya itu kalau kita kultur anjay culture, dia tuh bentuk-bentuknya bulat. Contohnya adalah Candida. Candida ini paling kasih tuh ini tadi yang aku bilang pseudomycelium atau pseudohifa bisa juga namanya. Itu banyak jenisnya, tapi yang paling terkenal itu Candida albicans. Nah, biasanya kita untuk bedakan Candida albicans sama Candida-Candida yang lain itu bisa pakai chrome agar. Nah, ini kita kayak pelangi warnanya. Jadi dia itu beda-beda warnanya tergantung jenis kandidanya. Atau bisa juga pakai eh, pakai germ tube test. Biasanya itu ada tes tersendiri yang teman-teman belajar lah di blog selanjutnya. Terus contoh isi yang lain adalah Cryptococcus. Cryptococcus neoformans. Ciri khasnya ini Cryptococcus adalah dia tuh jamur yang kapsulnya tebal banget. Jadi ini tebal-tebal di kapsulnya. Makanya sering sekali diwarnai pakai pewarnaan India ink atau tinta India atau China ink yang tadi teman-teman yang pernah aku jelaskan tadi yang pewarnaan negatif. Nah, itu bisa juga dipakai warnai Cryptococcus neoformans. Dan dia sering sekali infeksi orang yang kena HIV. Makanya teman-teman sekarang jaga diri baik-baik nih. Eh, nanti juga kalau sudah belajar keterampilan klinik yang aman diri, itu pertama diingat kalau teman-teman jadi dokter harus aman diri dulu. Pakai handscreen dan lain-lain biar kita aman dari patogen-patogen. Terus yang kedua itu ada mold atau filamentous. Nah, itu biasanya dia multiseluler dan membentuk hifa. Dan eh, dia itu kalau reproduksi utamanya itu yang membentuk spora, entah seksual atau aseksual.
Terus dia itu dibedakan jadi dua, Aspergillus, contohnya Aspergillus sama Mucorales. Nah, bedanya yang Mucorales itu ada Mucor, Rhizopus sama Trichomucor. Kalau teman-teman ingat tadi yang pas pelajaran SMA apa yang dipakai buat tempe, nah itu termasuk golongan Mucorales. Bedanya Aspergillus sama Rhizopus yang teman-teman perlu ingat adalah Aspergillus itu punya septa, ini septa, punya septa. Jadi kalau ditanya jamur apa yang hifa bersepta, itu jawabannya Aspergillus. Tapi kalau tidak punya septa itu golongan Mucorales. Itu saya teman-teman perlu ingat kalau tentang jamur yang mold atau filamentous. Nah, terus ada juga jamur ini lucu-lucu ya. Dia itu namanya dimorfik. Dia bisa berubah dua bentuk. Jadi di luar itu bentuknya dia mold. Tapi kalau sudah masuk di dalam tubuh dia berubah menjadi yeast. Dan dia paling sering ini infeksi paru-paru. Contoh-contohnya ini, kalau di luar dia bentuknya mold, di dalam berubah jadi yeast. Contoh-contohnya ini adalah histoplasmosis. Histoplasmosis itu kata kunci yang teman-teman bisa lihat di soal adalah adanya makrokonidia. Jadi kalau dibilang ada makro sama mikrokonidianya, itu berarti dia histoplasmosis. Terus ada juga blastomikosis. Blastomikosis itu ciri khasnya adalah broad based budding. Jadi ingat saya broad based budding. Jadi kayak ingat nih blastomikosis BBB, broad based budding. Terus ada namanya coccidiomycosis. Coccidiomycosis itu dia berkaitan sama orang-orang yang kena paparan debunya, entah dia penggalian atau dibilang habis gempa bumi. Oh dong. Ini sorry nah kayak terlalu kita adik agak nanti ku hapus gini kalau kirim. Terus ada juga namanya Paracochidoides. Nah ini ciri khasnya dia biasa dibilang Captain's Wheel atau bisa dibilang kayak kemudi kapal. Nah kemudi kapal atau Captain's Wheel itu Paracochidoides. Paracochidoides. Terus ada Sporotrichosis. Sporotrichosis yang paling sering itu adalah Sporostrix kenki. Nah biasa dibilang Ross Gardner disease. Ini karena biasanya orangnya tuh tertusuk dari mawar. Nah, ini contoh bentukannya. Jadi ingat itu kalau ada soal nanti bilang kayak seorang petani mawar begitu. Oh, itu sudah Sportic Sensky itu. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari infeksi jamur? Nah, jamur itu normalnya adalah sebenarnya dari tiga ini toh. Dari tiga ini bakteri, virus, jamur. Jamur ini paling sopan sebenarnya. Dia tuh jarang diinfeksi kita. Cuma kapan dia jadi kurang ajar kalau dia lihat kesempatan kalau pasiennya imunokompromis. Nah, ya ada pengecualian sih buat dimorfik sama dermatofita. Terus paling sering itu dia subakut hingga kronik. Misalnya pada kandidemia atau kandidanya itu dalam darah. Terus dia tuh biasanya bukan transmisi dari orang ke orang. Jadi ya agak jarang gini orang ke orang. Ada pengecualiannya juga. Terus tidak ada gejala sama tanda spesifik yang membedakan infeksi fungi atau jamur. Contohnya itu ada nanti teman-teman belajar di blog introp mau bedakan antara Acinetobacteria sama ada satu jamur begitu, tidak spesifik. Makanya kita harus tahu pemeriksaan apa yang diperlukan buat bedakan. Oh ini orang gatal-gatal karena apa sih? Karena jamur atau karena bakteri? Terus antibiotik itu juga tidak efektif. Ya nasami orang jamuran kok kasih antibiotik kecuali ada kecuali spesial gini barang pneumocystis yang tadi karena orang HIV biasanya pneumocystis itu dikasih cotrimoxazole TMP SMX kalau teman-teman ingat tadi dia tuh folat menghambat folat. Nah ada perbedaannya contoh-contoh jenis-jenisnya itu yang pertama superficial. Kalau superficial berarti di luar tubuhnya saya kayak tinea, candida intervenosa atau onychomacosis. Ini biasanya di kulit, kuku atau rambut. Terus ada juga profunda dan opportunistic. Jadi dia itu sudah agak masuk ke dalam. Contohnya infeksi baru tadi karena yang dimorfik atau dia sudah masuk meningitis di otaknya kita yang diinfeksi karena Cryptococcus dan lain-lain. Terus bisa juga seputan. Seputan itu kayak contohnya karena tertusuk dari mawar tadi yang sporotrichosis. Terus bisa juga profunda primer. Ini tiga yang tadi dimorfik. Terus mukokutan. Mukokutan itu artinya kena mukosa. Contohnya oral thrush atau karena kayak lidahnya tuh kayak berjamur kayak ada kandida di dalam. Atau kalau lebih parah lagi, bukan cuma mulutnya, sampai esofagusnya. Dan ini biasanya orang yang kena ini adalah orang yang imunokompromis, yaitu orang yang kena HIV. Tuh. Terus
Nah, ini mekanisme paling sering ya, inhalasi konidia dari lingkungan sekitar, atau mungkin bisa dari bakteri kulitnya kita rusak atau endogen. Terus ya nanti, teman-teman belajar di imun hema itu ada interaksi fagosit, ada yang karena respon imun yang adaptif. Nah, terus buat diagnosisnya sama Ji, mirip Ji sebenarnya sama bakteri. Ada pewarnaan, pewarnaan yang paling sering itu adalah KOH. KOH itu adalah kalium hidroksida. Dia tuh paling sering. Kenapa sebenarnya dipakaikan KOH? Ini buat yang di kulit biasanya. Nah, di kulit itu kan ada namanya keratin. Nah, kalau ada keratin, teman-teman mau lihat di mikroskop itu susah. Makanya dikasih KOH. KOH itu mencairkan keratin. Jadi kita bisa lihat bentuk jamurnya. Nah, ciri khasnya contohnya ini ya, Malassezia furfur. Bentuknya itu adalah spaghetti and meatball. Kayak bakso dan spaghetti. Kalau ya ini kalau orang barat yang namanya. Kalau di Indo kapang namanya ya apa bakso appearance gitu. Atau ada Chalcor for white. Ini cantik-cantik biasanya warni kayak begitu. Terus ada juga tinta ini yang tadi aku bilang buat cat kapsul khususnya di Cryptococcus. Terus kultur ya. Semua jenis jamur itu bisa tumbuh di SDA. Jadi ingat nih, kalau ditanya medium apa yang bisa bagus untuk pertumbuhan jamur, ingat nih SDA, saborat, dextrose, agar. Ada yang difusi sama darah, tambah-tambahannya, brain heart infusion, agar. Terus antibody ya, saya pun belum pernah mencoba ini barang. Tapi ini biasanya buat ada yang kayak alergi sama aspergillus, ini tes galaktomanan contohnya. Nah, sama tadi kalau ba- apa bakteri dikasih antibiotik, kalau virus dikasih antivirus, kalau jamur dikasih anti jamur. Nah, ini mekanismenya beberapa. Nanti buat belajar ini lebih banyak sih di intro. Nah, contohnya dia yang menghambat kolesterol sintesis, contohnya adalah terbinafin. Terus ada yang menghambat ergosterol, golongan asol. Nah, karena di golongan asol tuh, kalau ditanya kok nanti nih soal yang mana yang anti jamur, ingat nih golongan asol-asol. Insya Allah itu semua jamur kecuali metronidazol sama albendazol. Albendazol itu obat cacing. Terus ada juga yang nucleic acid synthesis, ada yang hambat dinding selnya, ada yang hambat dinding ininya. Tapi kalau saya paling ingat ini sih, yang paling sering dan di BMD harusnya ya banyak mau dihafal. Jadi hemat-hemat nih hafalannya. Baca yang lain, sisanya hafal. Gitu. Nah, terus mikroorganisme ini sebabkan penyakit. Tapi ada juga yang disebabkan penyakit, namanya flora normal. Tapi mikroorganisme ini ada yang carrier, ada yang opportunistic. Jadi opportunistic itu kalau ada kesempatan, kalau carrier itu bisa berpotensi sewaktu-waktu menyebabkan penyakit kalau salah sasaran. Nah, kalau normalnya tuh sebenarnya tidak apa-apa sih kalau ada nih bakteri, virus, atau jamur, selama dia tidak macam-macam, selama dia di tempatnya. Karena apa? Karena kita dan bakteri dan virus dan jamur itu dari nenek moyangmu itu sudah apa ketemu-ketemu. Ada yang karena sudah sering, saking seringnya ini ketemu dia sudah terbiasa. Jadi dia biar dia hidup di situ kita aman-aman saja, kita sehat-sehat saja. Namanya flora normal. Yang jadi masalah ini kalau flora normal ini berpindah, di situ orangnya bisa sakit. Jadi flora normal itu adalah mikroorganisme yang ditemukan pada individu yang sehat. Namanya saya flora normal normal. Nah, entah dia di kulit, entah dia di luar atau di dalam. Nah, flora normal itu kita bedakan yang residen sama transient. Kalau residen itu sudah lama ada di tubuhnya kita dan tapi dia bisa hilang kalau hilang dengan pembersihan namun tidak hilang total Ki. Jadi bisa jadi permanen di situ dan tidak membahayakan buat kita. Kalau transient sebentar di tubuhnya kita dan dia bisa langsung kayak dibersihkan langsung hilang. Nah, dia itu bisa jadi non patogen atau nah, terus apa yang pengaruhi flora normalnya orang ini? Bisa jadi karena usia, karena makin tua orang itu makin jelek prognosis tubuhnya jadi makin gampang lah gitu buat yang lain-lain tumbuh. Terus ada juga yang kayak anak bayi sama orang dewasa itu pasti beda karena orang dewasa kan sudah lama beradaptasi sama sementara anak bayi itu ya baru keluar orang fresh gitu. Terus jenis kelamin, kenapa ya? Karena contoh lactobacillus. Lactobacillus itu adalah flora normal di vagina. Nah, cowok ada enggak vaginanya? Enggak ada toh? Ya enggak ada. Enggak ada juga flora normalnya di kelamin enggak sama lactobacillus. Dan diet juga karena status gizi itu berpengaruh sama sistem imunnya kita atau status hormonal, kesehatan sama higienitas. Nah, flora normal ini untung Ji, karena pada dasarnya anggap ini
tubuhnya kita itu adalah rumah tak. Terus ada orang mengontrak dan dia membayar sih. Nah dia tuh kasih manfaat buat kita, kita dapat uang, terus dia jagakan rumahnya kita. Jadi dia itu bisa jadi mekanisme pertahanan terhadap patogen lain. Misalnya di suatu tempat, di kulitnya kita itu banyak, bakteri. Karena banyak bakteri di situ, bakteri yang sudah terbiasa dengan kita, jadi kalau datang bakteri lain yang jahat, yang bisa jadi penjahat, dia nggak bisa menyerang. Terus bisa juga stimulasi sistem kekebalan tubuhnya kita. Jadi kayak dia sudah biasa dengan bakteri, virus, jamur, jadi dia bisa kenal-kenal sedikit bagaimana, menjaga tubuhnya kita ini kenal-kenal. Terus bisa sumber nutrisi, contohnya yang mencerna makanan dan menghasilkan vitamin. Bisa juga regenerasi epitel. Yang bahaya itu kalau ini orang mengontrak, salah kamar Ki, akibatnya dia bisa sebabkan infeksi. Terus ada juga kalau, kurang Ki yang mengontrak, gara-gara kau kasih antibiotik terlalu berlebihan atau konsumsi kortikosteroid jangka panjang atau antibiotik jangka panjang, akibatnya patogen yang tiba-tiba harusnya nggak tinggal di situ, datang Ki jadi parasit deh, karena kurang Ki orang mengontrak di situ. Terus bisa juga, bisa karsinogenik, bisa juga di orang imunokompromis tadi yang kubilang. Karena imunokompromis, imunnya jelek yang awalnya awalnya dia sudah terbiasa Ki, karena jelek Ki imunnya, akibatnya dia bertumbuh berlebihan flora normalnya, jadilah patogen. Nah, dia jadi patogen kalau ada infeksi oportunistik, misalnya orang imunokompromis atau konsumsi antibiotik yang aneh-aneh, atau dia trauma terbuka, atau bisa juga karena invasi jaringan. Jadi karena ada, mikrolesi di situ, atau bisa juga translokasi karena salah pegang Ki, begitu. Nah, sebenarnya dari mana ini, flora normal berasal? Jadi, pas kita masih lahir, kita belum lahirin toh, masih di perutnya mama, masih di sini toh, masih di sini kitanya, kita tuh masih steril, masih sehat, cairan amnion itu steril, Ki. Tapi pas lahir, khususnya yang kita-kita yang pervaginam itu, kita lahir, kenalah kita terpapar sama flora normal vagina yang ada di mamata. Jadi kita itu flora normalnya melekat ke kulitnya kita sebagai bayi. Nah, pas usia 6 bulan, muncul nih flora normal di mulut tak, ada Streptococcus, Fusobacterium, sama Bacteroides. Nah, pas kita minum ASI, muncullah lagi Bifidobacterium. Nah, makanya ada bedanya anak bayi yang minum ASI sama yang tidak minum ASI. Kalau anak bayi yang minum ASI itu 90% dari flora ususnya itu bakal ada Bifidobacterium. Beda sama yang minum susu formula, anak SGM, anak sapi begitu yang minum dari susu sapi. Nah, contohnya adalah Bifidobacteriumnya itu bakal menurun. Karena Bifidobacteriumnya ini menurun, jadi organisme lain lah dia yang mendominasi. Itu adalah Enterobacter. Enterobacter tadi sudah aku bilang di pas kita masih belajar bakteri itu kebanyakan gram negatif. Basil gram negatif. Nah, ingat fungsinya Bifidobacterium adalah dia untuk peningkatan kesehatan bayi. Dia bisa memfermentasi susu jadi asam laktat. Terus dia juga cegah patogen lain buat tidak berkembang. Kalau tidak ada dia, banyaklah nanti Enterobacter yang dia basil gram negatif. Ingat tadi, basil gram negatif. Nah, kalau ini tadi aku bilang, kalau neonatusnya nggak dapat ASI, berarti kurang bifidobakteriumnya, tumbuhlah dia kokus gram positif, atau kalau yang konsumsi ASI itu bakal banyak kokus gram positifnya atau bifidobakteriumnya. Kalau yang nggak konsumsi ASI itu bakal banyak basil gram negatifnya. Nah, ini kalau lokasi-lokasi flora normal tuh teman-teman bisa baca-baca. Ini yang khusus-khusus sih. Yang sering ditanyakan di soal misalnya yang di hidung itu ada Staphylococcus aureus sama epidermidis. Pokoknya aureus sama epidermidis itu banyak di bagian kulit-kulitnya kita. Pokoknya semua jenis Streptococcus sama Staphylococcus. Kalau nggak mau hafal nih, ini kan misalnya, oh dia banyak di kulit ini, banyak di kulit ini. Ditembak misalnya itu yang sebisa-bisamu begitu. Terus paru, contohnya ini Pneumocystis jirovecii, tapi masih banyak dipertanyakan. Nah, ingat nah, kalau dia, ada karininya itu berarti bukan di manusia, tapi next info saja itu. Terus yang khas juga di perempuan nanti kalian bakal belajar bahwa di vagina itu, flora normalnya itu ada namanya Lactobacillus. Dia itu jaga pH vaginanya perempuan. Nah, ini ada pertanyaan, seorang bayi lahir sesar, berarti dia tidak terpapar sama yang mikroorganisme yang ada di vaginanya ibunya. Terus langsung dikasih susu formula, berarti dia tidak minum ASI. Terus ditanya, ih kenapa kini di baunya itu, bau ASInya itu lebih bau daripada
yang dapatkan ASI. Ingat tadi, Bifidobacterium itu bantu mencerna dari susu itu toh, makanya dia baunya itu lebih mantap Ki, beda sama yang ndak minum ASI karena ndak ada Bifidobacteriumnya. Terus dijelaskan nih sama dokter, kalian nanti toh dokter, calon dokter, dia, "Oh karena flora normalnya ini Bu ndak terbentuk karena dikasih saja susu formula." Dan ditanya jenis apa yang mungkin. Ingat tadi hafalannya adalah kalau dia minum ASI berarti dia bulat gram positif. Kalau ndak minum ASI berarti basil gram negatif. Jadi jawabannya adalah C. Mungkin teman-teman tuh ada di sini yang kalau misalnya nanti soalnya tanya contoh bakteri, aduh susah nih ini di bagaimana hafal yang mana gram positif, yang mana gram negatif, yang mana basil, yang mana fokus. Ini tabel yang sering sekali kau hafal dan menurutku sangat bermanfaat. Jadi, gram positif basil, teman-teman cukup ingat depannya Staphylo sama Streptococcus. Hantam itu. Kalau Staphylococcus bergerombol, kalau Streptococcus itu berantai. Hantam itu depannya saja kalian hafal. Terus kalau bentuknya basil, gram positif ini nah yang tabel di sini gram positif, dia gram positif yang basil itu ingat Ki, yang punya spora itu biasanya basil gram positif. Jadi ingat Ki, ada yang punya spora, ada yang tidak. Ingat spora itu cuman yang punya spora itu cuman dua, Bacillus sama Clostridium. Nah, terus bedakan lagi yang punya spora, ada yang aerob sama anaerob. Yang aerob itu Bacillus, yang anaerob itu Clostridium. Terus ada yang non-spora. Non-spora itu ada Corynebacterium sama Mycobacterium. Nah, ini spesial-spesial ke pewarnaannya. Terus gram negatif. Ingat gram negatif tumbuh di monkey. Monkey itu negatif. Jadi dia tumbuh di monkey. Nah, biasanya kita bedakan gram negatif itu ada yang lactose fermenter, ada yang non lactose fermenter. Kalau dia lactose fermenter, fix Enterobacter. Contohnya adalah EKA. Saya ingat ya EKA, Escherichia coli sama Klebsiella. Dan ingat, namanya saja Enterobacter. Dia ini paling banyak di pencernaan, walaupun tidak semua. Terus ada non-lactose fermenter, tapi dia Enterobacter. Contohnya adalah Proteus, Salmonella, sama Shigella. Saya ingat saya PGSS. Dan dia itu oksidase negatif. Jadi kalau dia lactose fermenter dan Enterobacter, dia itu oksidasenya negatif. Kalau dia oksidasinya positif, berarti dia non-lactose fermenter, non-Enterobacter. Contohnya adalah Pseudomonas sama Vibrio. Terus ada juga gram negatif yang kokus itu sedikit dihafal. Ingat saya depannya itu Neisseria. Sudah Mi, selesai. Gitu. Kalau lihat contoh bakteri. Hal ini saja satu tabel itu membantu sekali Ji menurutku. Dan kayak survive jika itu buat mikro. Kalau hafal ini, kalau mau hafal, kalau ada waktu. Kalau enggak juga enggak apa-apa Ji, hafal misalnya sebesarnya kalian. Nah, terus kan kadang kita itu kayak misalnya kita mau membedah atau yang paling dekat nih bedah minor, contohnya sirkup toh. Kan tadi kalau flora normal ini salah tempat, ya bisa infeksi. Terus gimana kalau kita mau potong-potong, membuat perlukaan buat sembuhkan orang, nanti takutnya masuk salah tempat yang dari kulitnya kita, misalnya dari tangannya kita pergi ke alat kelaminnya orang yang tidak seharusnya di situ jadi tumbuh, makanya kita butuh sterilisasi dan dekontaminasi. Kalau sterilisasi, bunuh total Ki, pembunuhan total. Jadi semua dibunuh. Kalau pasteurisasi itu pakai suhu panas, contohnya biasa susu toh, terus disinfeksi. Dia itu adalah dia hancurkan lagi mikroorganisme yang gagal memenuhi kriteria eh, sterilisasi. Jadi kayak sudah disterilkan, tapi masih ada, nah, itu dibunuh pakai disinfeksi. Terus antiseptik. Nah, antiseptik ini cuma di permukaan tubuhnya kita manusia. Jadi kalau misalnya di meja, dia itu bukan antisepsis, bukan bagian itu. Kalau antiseptik itu digunakan di permukaan tubuh, contohnya pakai cuci tangan, hand rub, dan lain-lain. Terus kalau sanitasi itu ya paling sering dipakai buat kebersihan konteks rumah tangga atau lingkungan. Terus asepsis, asepsis itu tindakannya. Tindakan untuk mencegah di organisme di suatu lingkungan. Terus ada juga yang ujung-ujungnya sidal. Ingat tadi, aku bilang sidal itu pembunuhan. Jadi kalau ada mitos, oh artinya dia membunuh. Tergantung apa depannya. Kalau bakteri dia berarti bakterisidal berarti dia bunuh bakteri. Kalau fungisidal dia bunuh jamur. Kalau virusidal ya dia bunuh virus. Terus statik, ini statik toh, statik. Dia cuma mencegah pertumbuhannya dia cuma mencegah dia beranak cucu. Jadi ya tetap dia jumlahnya. Terus ini disinfektan, germisida. Dia itu agen, jadi apa yang dipakai buat mendisinfeksi. Contohnya ada yang level tinggi ya, ini level-levelnya hafal nih. Terus ada
kontaminasi untuk membunuh beberapa mikroorganisme. Nah, terus ini contoh pertanyaan tadi toh di soal masih ingat dia teman-teman? Kalau ditanya misalnya kulit manusia mengandung lebih banyak Staphylococcus epidermidis dibanding aureus, jenis flora yang dimiliki oleh Staphylococcus epidermidis. Jadi itu tadi ingat, kalau teman-teman ingat, ada tadi yang residen atau transient. Jadi residen itu artinya dia walaupun sudah dibersihkan masih ada. Nah, contohnya adalah Staphylococcus epidermidis gitu. Ya ini hafalan sih. Ya mau gimana? Nah ini kalau teman-teman mau ingat ada yang pakai bagian fisik, kimia, sama mekanik. Kalau fisik itu bisa panas atau radiasi. Nah itu sterilisasi, 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 disinfeksi. Terus agen kimia contohnya yang paling teman-teman ingat ya pakai cairan, contohnya tindakan antisepsis. Yang antisepsis itu harus ke manusia, nah, dan kita. Terus ada juga yang filtrasi, nah, itu termasuk dekontaminasi. Ini maksudnya kalian hafal biar cepat gitu, biar nggak terlalu lama toh. Terus metodenya ada yang panas kering, contohnya itu yang langsung kita panaskan ke api, ini pakai bunsen. Terus ada juga panas basah, contohnya pakai air mendidih atau kalau canggih-canggih sedikit pakai autoclave. Air mendidih ini paling kalau teman-teman di mana di lokasi bencana lah yang misalnya nggak ada listrik tapi biasanya kita di zona hijau harusnya kalau masih mahasiswa. Terus filtrasi, filtrasi ini contohnya adalah kalau teman-teman mau buat kayak, tempat begitu yang medium kultur, kan tidak mungkin mentong itu mau dikasih panas toh, terus akhirnya nanti agarnya makanya dibuatkan filtrasi. Atau radiasi jarang juga dapat juga atau pasteurisasi. Nah, metode kimia ini cukup sering, contohnya adalah formaldehida. Makanya mungkin teman-teman pernah lihat orang yang mengawetkan mayat atau apapun itu pakai formalin biar tidak cepat busuk. Nah, itu contohnya adalah metode kimiawi. Nah, terus kalau tadi kita sudah belajar mikro, sekarang kita belajar lagi tentang parasit. Parasit dalam artian subparasit. Oh. Nah, ingat tadi karakteristiknya organisme yang hidup itu dia butuh ini semua, nutrisi, ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Tapi ada kodong ini ciptaan yang tidak sempurna. Ingat manusia itu paling sempurna. Ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan walaupun kadang kita itu durhaka sama penciptanya kita. Nah, jadi beruntunglah teman-teman, bersyukurlah atas kehidupan yang kita semua toh kita ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, kenapa ini parasit jadi parasit? Karena dia itu tidak diciptakan sempurna. Dia kekurangan suatu organ kah atau kekurangan enzim kah yang dia tidak bisa penuhi kriteria untuk hidup ini. Makanya dia butuh cara untuk bertahan hidup. Makanya dia menumpang nih, caranya yang menumpang ke organisme lain. Nah, ini tadi sudah dibahas, ini sudah dibahas di mikro, dan di sini kita coba belajar yang subparasit atau fitoparasit. Nah, jadi kalau klasifikasikan parasit ada ya patogenik yang sebabkan penyakit klinis yang luas, contohnya malaria karena plasmodium, ada yang opportunistik yang hanya karena kondisi tertentu, contohnya candida oral thrush atau candidosis yang di mulut, gara-gara orangnya itu turun sistem imunnya, atau komensal yang harusnya hanya hidup di tubuhnya kita, paras cuma numpang hidup aja, tapi tidak sebabkan penyakit. Tapi ya, saya agak pro kontra sih sama ini barang. Terus berdasarkan lokasinya, ekto sama endo. Sudah tadi aku jelaskan di awal tuh, endo di dalam, ekto di luar. Terus ada yang obligat, ada yang fakultatif. Ingat bisa ya yang tadi. Obligat itu artinya mutlak. Jadi hidupnya itu mutlak tergantung sama hospesnya. Kalau fakultatif ya tidak terlalu tergantung ya sama hospesnya. Parasit mandiri beda ini. Ini juga klasifikasi-klasifikasi yang lain, teman-teman baca bisa aja. Nah, terus ditanya sini, contohnya soal tadi tuh di pretest ada soal yang ditanya, dia itu memerlukan hospes untuk hidup atau bereproduksi. Jadi dia tidak bisa hidup kalau tidak sama hospesnya, terlalu bucin ke. Nah, apakah dia parasit obligat atau parasit yang mutlak membutuhkan hostnya? Nah, apa host? Host adalah yang ditumpangi oleh parasit. Fungsinya apa bagi parasit? Bagi parasit, hospes itu dia bisa menguntungkan jadi tempat berlindung, jadi rumahnya, bisa untuk penuhi nutrisinya, bisa untuk mematangkan anak-anaknya, dia membesarkan anaknya situ atau membantu proses reproduksi. Contohnya apa? Contohnya adalah nyamuk gigit kita karena dia butuh butuh itu. Nah, jenis-jenisnya ada banyak. Ada namanya hospes definitif. Kalau hospes definitif itu dia menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual di tubuhnya kita. Contohnya
Manusia itu merupakan hospes definitif dari Taenia saginata dan Taenia solium karena dia nanti bentuk dewasanya itu didapat di manusia dan dia bisa berkembang biak secara seksual yaitu bertelur di manusia juga. Terus yang kedua, hospes perantara, di mana ini parasit tumbuh menjadi stadium yang lain, dia bertambah besar di situ secara aseksual. Misalnya sapi diinfeksi Taenia saginata. Jadi sama juga tadi di sapi atau babi jadi host intermediate-nya. Jadi nanti telurnya pecah, berubah jadi cysticercosis kista di dalam otot dari sapi dan babi. Nah, itu. Terus ada juga reservoir. Reservoir itu adalah dia mengandung hewan yang mengandung stadium parasit yang sama dengan manusia. Contohnya apa? Contohnya toksoplasma. Nah, di sini teman-teman lihat yang masuk di kucing itu dia berubah menjadi kista. Jadi manusia juga sama stadiumnya. Nah, itu kalau reservoir, dia stadium yang sama di hewan dan di manusia. Terus aspek paratenik. Paratenik itu adalah dia itu kandung stadium infektifnya parasit, tapi stadium infektifnya ini dalam tubuhnya host ini, dia tidak bisa berkembang biak. Cuma nanti kalau datang yang butuh dia berubah menjadi dewasa pada host definitif. Contohnya ini, contohnya ikan. Nah, ini ada parasit masuk di ikan kecil ini. Di ikan kecil ini, dia enggak kenapa-kenapa izin ikan kecil, tenang aja, tapi dia numpang-numpang aja di situ. Terus makan, datanglah ikan besar. Ikan besar ini adalah hospes definitif, di mana nanti parasit ini bisa bertumbuh jadi dewasa dan mereplikasi secara seksual. Datang ini ikan besar, makan ikan kecil, masuklah dia dapatlah sudah tempat yang seharusnya. Jadi ikan A ini berperan sebagai hospes paratenik. Nah, terus ada juga namanya hospes insidental. Di mana insidental itu secara kebetulan kebetulan terinfeksi parasit ini. Parasitnya itu tidak harusnya berkembang di parasit karena tidak sengaja dan salat jadi dia tidak berkembang sampai mati. Jadi ceritanya dia kesasar, tidak dapat jalan keluar, tidak bisa menularkan lagi, tidak bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Akhirnya dia mati di situ. Contohnya adalah Trisinella spiralis. Jadi dia tidak sengaja nih manusia pergi makan pusing mentom ini Trisinella. Lama salah tempat mak ini, salah tempat mak ini. Akhirnya dia sudah tunggu waktu mami. Cuman pas dia kena hostnya, ya namanya benda asing dia mengganggu pasti manusianya gitu. Nah, terus kalau tadi sudah ada parasitnya, hostnya, ada juga vektor. Nah, vektor itu adalah organisme yang bawa penyakit ke manusia dan binatang. Nah, vektor ini bedakan lagi dua, vektor mekanis dan vektor biologis. Nah, kalau mekanis ini kayak kurir kayak Shopee begitu, kurir Shopee toh, dia cuma bawa paketmu, dia cuma ambil dari sini toh, misalnya di sini ada tai toh, dia ambil paket antar dan set datang di nasi kuningmu, paket. Nah, ternyata paketnya apa? Paketnya itu bakteri. Itu fungsinya kalau vektor mekanik. Kalau biologis, dia itu bisa berkembang lagi stadiumnya di dalam vektor itu. Contohnya adalah nyamuk. Anggap ini adalah reseller. Jadi, dia ambil barang, dia bungkus dulu, dia kasih cantik-cantik, baru dia jual lagi ke kau. Nah, contohnya adalah nyamuk. Jadi, contohnya nyamuk tuh, dia ambil dari manusia, dia ambil plasmodium bentuk gametosit. Nah, di nyamuk, gametosit ini berkembang, sampai nanti fase infektifnya baru dia kasih masuk lagi ke manusia. Itu bedanya kalau faktor biologis sama mekanik. Kalau mekanik itu cuma kayak kurir, kalau biologis itu kayak reseller yang dia ubah-ubah lagi bentuknya baru dia jual ulang. Nah, terus siklusnya itu ada yang seluruhnya di dalam hospes, ada yang sebagian, ada yang butuh cuma satu hospes perantara, ada yang dua hospes perantara. Yang satu hospesnya contohnya adalah skistosoma, dia cuma butuh siput air buat jadi hospes perantara. Terus kalau yang dua contohnya adalah apa gitu? Trematoda, dia butuh ikan, tanaman air, siput, dan lain-lain dalam hidupnya. Nah, terus apa Pak Dek bedanya antara hospes perantara sama vektor? Jadi, kalau hospes perantara itu, vektor itu termasuk dalam hospes perantara. Cuman bedanya adalah, kalau vektor dia itu aktif untuk menyebarkan penyakit. Maksudnya gimana?
nyamuk ini yang datangi kita, lalat ini yang datangi makanan tak, bukan kita yang kayak, "Nyamuk gigit Kak dong," gitu. Nah, beda sama host-host perantara yang lain. Nah, host-host perantara yang selain vektor itu, contohnya sapi tadi, di Taenia saginata. Nah, dia pasif diam kodong ini sapi, tapi kita yang mendekat untuk makan sapi, dan itu sapi datang, "Makan Kak, ada Taenia saginataku." Tidak toh, tapi manusia yang mendekat. Jadi kalau vektor itu, dia yang aktif, tapi dia yang aktif menularkan penyakit. Jadi syaratnya vektor adalah aktif, ingat saja. Syaratnya vektor adalah yang aktif. Ingat itu. Nah, terus transmisi parasit itu ada banyak, ada yang, misalnya tidak langsung, contohnya kontak dengan orang yang ada skabiesnya, misalnya di pesantren gitu, atau asrama-asrama, atau apa kayak begitu tinggal rame-rame, terus bisa menelan bentuk infektif, contohnya makan telur cacingnya Ascaris, atau bentuk infektifnya tuh menembus kulit, contohnya cacing tambang, atau misalnya vektor, misalnya tadi dibawa sama nyamuk, contohnya malaria, nah ada Plasmodium falciparumnya. Terus misalnya dia transplasenta, misalnya orang yang TORCH, Toxoplasma gondii, ada penyakit, TORCH itu artinya infeksi ibu hamil ke janin. Terus mulai ASI, bisa banyak ASI, bisa juga beberapa hal ya, transfusi darah, contohnya malaria itu kalau orangnya ada gametosit dalamnya, dia bisa bukan gametosit sih, bentuk infektif bisa melalui transfusi, atau mungkin orang HIV juga bisa. Terus bisa inhalasi bentuk infektif, contohnya Enterobius vermicularis, dia tuh karena kecil sekali telurnya tuh bisa terhirup, makanya sering sekali kena bocil. Terus gejala klinis ya tergantung juga di mana dia kena. Kalau di kulitnya gatal-gatal, di perutnya sakit perut, begitu sih. Terus masa inkubasinya ada inkubasi biologis sama klinis. Kalau biologis itu dari perkembangan parasit di dalam hostnya, mulai dari inokulasi atau kena paparannya, berkembang jadi infeksi dan berakhir begitu. Contohnya bisa dideteksi pada feses. Nah, terus ada juga klinis, jadi interval antara kapan kita kena sampai dapat gejala yang utamanya. Terus ini tadi mekanisme, contohnya kerusakan fisik. Contohnya apa? Contohnya kulitnya kita gatal-gatal, kita garuk. Nah, itu contohnya karena Sarcoptes cabi. Atau bisa nekrosis. Nekrosis klasik. Contohnya abses. Contohnya apa? Abses amuba atau karena fasciola hepatica. Fasciola hepatica itu cacing daun dibentukkan. Terus bisa juga reaksi jaringan host. Misalnya dia hiperplasia dari ductus biliarisnya karena ada fasciola hepatica di situ. Atau bisa juga bladder carcinoma karena ada schistosoma. Karena telurnya schistosoma selalu menusuk-nusuk di situ. Neoplasma juga itu tadi yang bladder carcinoma yang kubilang. Terus misalnya hipersensitivitas, misalnya gatal-gatal gitu. Terus buka jalur patogen lain masuk. Contohnya karena orang skabies tuh, dia garuk-garuk gitu terus di kulitnya. Akhirnya ada lagi bekas garukan, masuk lagi bakteri situ jadi infeksi sekunder. Atau kalau orang cacingan, karena cacing ambil nutrisinya, dia masalah nutrisi lagi. Nah, dia bisa sebabkan anemia. Contohnya ankylostoma sama negator itu bisa buat anemia. Nah, ini gejala-gejalanya demam lah, apalah begitu. Nah, ini tergantung sih sebenarnya sama dia di mana. Kalau di perut itu rata-rata ya yang menyerang perut, helmin atau pelsang usus. Ada juga yang kalau dia lewati siklus paru, ya contohnya cacing tambang sama Ascaris itu lewat siklus paru. Kalau urogenital contohnya Trichomonas vaginalis, dia itu ciri khasnya di vaginanya nanti itu kayak berbusa. Terus bisa mata, mata itu contohnya cacing loa-loa. Terus likutan, misalnya pediculus, kutu-kutu toh, Sarcoptes cabiei, begitu-begituan yang kena kulitnya kita. Terus neurologi itu yang paling parah. Contohnya malaria berat karena Plasmodium falciparum. Terus cara periksanya tergantung stadium infektifnya, stadium diagnostiknya dia di mana. Contohnya kalau mau periksa Plasmodium itu kita buka darahnya karena dia beredar di eritrosit. Terus kalau mau periksa cacing, kebanyakan itu melalui kultur feses. Kultur feses, bukan feses rutin. Kita lihat nanti kotorannya ini orang, kita lihat di bawah mikroskop. Jadi nanti unik-unik pemeriksaannya. Tergantung di mana dia nanti. Terus bisa juga pakai antigen antibody atau skin test, tapi agak jarang. Nah, ini contohnya. Dari kodenya sudah bilang infeksi saluran cerna akibat Enterobacter. Ini semua enterobacteran itu pasti masuk saluran cerna, makanya kita periksa tijanya. Nah, ini helmin itu cacing.
cacing itu tuh secara garis besar dibedakan jadi 2, Nemhelminthus sama Platyhelminthes. Kalau cara aku ingat ini bentukannya adalah saya ingat pisang epe. Pisang epe kalau masih bulat begini, kenapa nggak mau? Oh ya, oke. Kalau kalau masih bulat begini, nah itu Nemhelminthus itu, masih bulat, cacing bulat. Tapi kalau pisang pepeknya itu sudah digeprek, sudah jadi begini, nah itu namanya Platyhelminthes, cacing pipi. Nah, cacing pipi itu sendiri dibedakan jadi 2, cestoda sama trematoda. Cestoda itu bentuknya pita, trematoda itu bentuknya daun-daunan. Nah, cara aku ingat ini adalah yang pertama nematoda atau cacing bulat. Kalau nematoda atau cacing bulat itu stadium infektif atau stadium yang masuk ke tubuhnya manusia yang bisa sebabkan infeksi itu, dia itu ada 2. Ada karena ditelan telurnya, ada yang karena larva filariform. Kalau kau telan telurnya, ingat saja eat. Eat kan makan. Nah, ini karena kamu makan telurnya. Nah, depannya E untuk apa? Enterobius vermicularis. A-nya apa? Ascaris lumbricoides. T-nya apa? Trichuris triura. Jadi ingat misalnya eat. Enterobius, Ascaris, sama Trichuris itu karena kamu makan. Makan apa yang dimakan adalah telurnya. Terus ada sun. Sun itu apa? Sun itu larva filariform. Dia cacing tambang sama Strongyloides. Ingat saya, Strongyloides, Ankylostoma, sama Necator. Nah, terus cacing pita. Cacing pita itu contohnya adalah Taenia solium sama Taenia saginata. Nah, terus trematoda itu contohnya cacing daun. Contohnya Schistosoma sama Fasciola hepatica. Itu aja coba intinya. Ini ciri khasnya ingat misalnya tadi bentukannya dari namanya. Nematoda berarti bulat, trematoda berarti pipi, Schistoda berarti seperti pita gitu. Nah, ini contohnya. Contoh yang teman-teman cukup ingat tadi itu yang tadi aku bilang, yang it, Enterobius, Ascaris, sama Neca. Yes, Ascaris sama Trichuris. Terus ada tadi Strongyloides, terus Ankylostoma sama Necator. Terus yang lain-lain itu ya next to know saja, semoga tidak ditanya sih. Gitu. Ini harusnya bukan nematoda ya. Sorry, ini tadi aku lupa edit coy. Ini tadi ini trematoda, ini cestoda. Sorry, saya lupa edit ini tadi jadi nematoda semua. Nah, terus kalau teman-teman agak struggle ingat siklus hidupnya, ingat nih yang kas nematoda enggak sih. Nah, yang kas-kas itu ininya, yang sini. Dia itu bisa larva, ini untuk larva, ini untuk telur sih, ini untuk larva. Kas dari trematoda itu ada serkarianya, serkaria sama metaserkaria. Ini ciri khasnya sekali trematoda. Jadi kalau kamu pusing ini dan dia tanyakan trematoda, pilih serkaria atau metaserkaria. Terus kalau cestoda, dia ini biasa hiatit atau dia bilang proglotid. Kalau ini biasanya ada larva filariform sama rabidiform atau microfilaria. Tuh. Nah, ini nematoda ingat saya bentukannya tadi adalah bulat. Seperti pisang epe yang masih bulat. Ini kalau siklusnya, intinya dia nih, bertelur-teluran ini. Terus ini ada spesial-spesial toh. Ini spesial tadi, ini SAN di sini. Nah, yang lain ini telur. Tuh, hafal. Nah, ini contohnya. Ada juga yang dibawa karena nyamuk. Nah, contohnya Ascaris. Ascaris itu kan termasuk tadi di it. Nah, it berarti menelan telur. Jadi stadium infektifnya adalah telur infektif yang mengandung larva Ascaris lumbricoides. Makan masuk lewat kitset terserap di sini, masuk siklus paru. Orangnya batuk, keluarlah sudah Ascaris, tertelan lagi, masuk nih, akhirnya dia dewasa di situ. Terus orangnya berak sembarangan, keluar lagi fesesnya di sini, kebawa ke telurnya berkembang, ada lagi orang tidak sengaja termakan, entah ini misalnya ini kangkung tuh, tumbuh di situ, bermelekat ke telurnya ini kau tidak sengaja makan karena kau tidak cuci baik-baik pas kau mau masak. Atau hookworm, orang yang tidak pakai kaki, tidak pakai alas kaki jalan terus kena ke cacing, cacing masuk di kulitnya begini, larva filariformnya ini stadium infektifnya. Pokoknya kalau lihat CDC tuh ingat misalnya ini sama ininya jadi perhatikan dua, itu bakal menjadi soal, bisa jadi soal. Terus dia masuk, ikut ke sirkulasi, dapat kita lagi di pencernaan, keluar lagi telurnya, berkembang biak lagi di tanah, ketemu lagi orang tidak pakai jalan, tidak pakai kaki, tidak pakai alas kaki, masuklah lagi dia. Nah, ini kalau Wuchereria bancrofti, dia sebabkan kaki gajah. Ini agak spesial karena dibawa sama nyamuk. Saking kecilnya, ini larvanya namanya microfilaria.
Nah, nyamuk masukkan mikrofilaria stadium 3 atau larva stadium 3 ke manusia. Di manusia, di kelenjar limfatiknya dia berkembang jadi cacing dewasa, buat obstruksi akhirnya orangnya kaki gajah. Ya, terus ditanya di sini, nah ini, obstruksi usus halus, ini ciri khas sekali sama Ascaris. Nah, Ascaris itu termasuk apa? Termasuk nematoda. Rata-rata yang besar-besar itu Ascaris gitu. Next, trematoda, cacing daun. Bentuknya kayak daun tuh, kayak daun. Nah, ingat nih, tadi ciri khasnya dia itu biasanya host perantaranya adalah siput. Terus ingat nih, yang perlu kau ingat adalah Mirasidia. Mirasidia sama ada namanya, bakal dia selalu singgung Serkaria, ada ujung-ujungnya Serkaria. Kau cukup ingat kata kunci ini, nanti kau bisa tahu, oh pasti trematoda ini. Kalau Serkaria yang trematoda ini. Nah, contohnya apa? Contohnya skistosoma. Nah, yang ada di Indo yang sering sebabkan sebenarnya dia banyak spesiesnya. Tapi yang sering itu ada Mansoni, Japonicum sama Hematobium. Dan yang ada di Indonesia itu ciri khasnya dia ada di Danau Lindu, Lembah Napu, Sulawesi Tengah. Itu skistosoma Japonicum. Jadi orang itu berak sembarang atau pipis sembarang di danau, di sungai, di air begitu. Nah, pas telurnya ini keluar dari feses atau urin, dia menetas menjadi Mirasidium. Mirasidium ini karena makin besar, carilah siput tempatnya dia menumpang. Di siput, dia sudah masuk di siput, dia akhirnya berkembang menjadi sporosit dan berkembang lagi jadi stadium infektifnya. Ingatin panda ini di bagannya, dia stadium infektif itu Serkaria. Serkaria ini masuk, ini orang set datang berenang, hore berenang. Terus lekatlah dia Serkaria. Serkarianya itu lepas ke ekor duyungnya ini, yang masuk itu sisa skistosomula. Dia ke sirkulasi, berkembang jadi besar, bertelur. Nah, sudah nih, orangnya sakit. Nah, selanjutnya tuh trematoda atau cacing pita. Cacing pita itu badannya tuh kayak bambu ya, berbuku-buku. Nah, ini ada satu biji ini namanya proklotid. Di proklotid itulah semua berkas-berkas kehidupannya ada. Nah, makanya stadium infektifnya itu kalau bukan telur, dia itu menelan proklotid yang ada di hospes perantara, di babi atau di sapi. Contohnya apa? Tenia. Nah, tenia ini kan ada dua, solium sama sapi. Sapi. Nah, caranya bedakan yang sapi sama babi tuh biar tidak tertukar. Cara aku ingat adalah bakso sasa. Nah, sasa ini kan yang kayak micin-micin tuh. Baru bakso itu biasanya banyak micinnya. Dengan bakso sasa. Jadi, babi itu solium, sapi itu sagina. Bakso sasa. Ingat saja begitu. Nah, yang paling kurang ajar ini yang babi. Nah, yang babi ini, dia bisa, kalau kau telan telurnya, dia bisa berubah menjadi larva di kepala, di sembarang organ di tubuhnya kita. Dan yang paling parah itu kalau dia kena di otak. Namanya neurocystic Nah, ini ya tergantung di tempatnya. Baca-baca misalnya. Dan jelas sih kalau kalian hafal siklus hidupnya. Nah, sekarang kita bahas tentang protozoa. Jadi, protozoa itu organisme yang uniseluler. Ingat tadi beda. Parasit itu dua, multi sama uni. Multi itu yang cacing, uni itu yang protozoa. Jadi itu hidup bebas. Bentukannya itu begini. Nutrisinya itu ada mulut sementara sama mulut permanen. Terus siklus hidupnya tuh 2 guys. Trofozoid sama kista. Nah, biasanya trofozoid itu adalah bentuk yang dia bisa bergerak, bisa makan, dan bisa bermultiplikasi. Makanya dia bisa ada alat geraknya. Contohnya ini, trofozoidnya Giardia lamblia. Nah, ciri khas Giardia lamblia itu biasanya dibilang bentuknya kayak monyet, bentuknya kayak setan atau orang entah apakah kayak layang-layang itu ciri khasnya. Terus stadium infektif yang paling sering itu adalah kista. Kenapa kista itu bisa jadi stadium infektif? Pertama dia tidak bergerak, tidak bisa bergerak ini kista. Cuman dia ini ada perlindungannya, ada membran atau apapun itu yang bisa membungkus. Jadi dia aman pas masuk di perutmu. Makanya itu jangan bisa jadi stadium infektif gitu. Nah, perubahan siklus hidup dari protozoa itu 2 ekskistasi sama enkistasi. Ekskistasi berarti dia keluar dari kista jadi trofozoid.
berarti dari kista ke trofozoid. Enkistasi berarti dari trofozoid menjadi kista, berarti dibungkus lagi dari trofozoid menjadi kista. Begitu Jita, balik-balik. Nah, dia itu ada beberapa. Yang pertama itu hemoflagellata. Kalau hemoflagellata itu secara hidup dia 4 kali. Tripomastigot, epismastigot, sama promastigot, sama amastigot. Ingat misalnya ini semua mastigot ujungnya. Contohnya adalah Trypanosoma cruzi. Terus Toxoplasma gondii. Ini ujung-ujungnya itu soit-soit. Oh, kista. Jadi dia biasanya itu gara-gara kucing. Terus yang paling cantik ini malaria. Paling kompleks lah. Jadi nyamuk yang menggigit itu cuma nyamuk betina. Jadi cuma betina ini yang menggigit. Yang nyamuk itu biasanya yang jantan itu biasanya dia sari-sari buah Jina ambil. Nah, dia stadium infektif dari Plasmodium ini, ingat stadium infektif adalah sporozoid. Jadi nyamuk kasih masuk sporozoid. Sporozoid ini pergi ke sel heparnya manusia. Dia berkembang di situ menjadi skizon. Skizon ini nanti pecah. Keluar dari sel hepar, dia pecah, dia masuk ke sel darah merah. Nah, di sel darah merah, dia berubah jadi trofozoid, terus trofozoid nanti berubah menjadi skizon lagi, skizon bisa berkembang lagi, pecah lagi begitu. Kalau di siklus eritrosit, dia juga bisa berkembang menjadi fase seksual, yaitu gametosit. Nah, kalau gametosit itu, yang paling spesial gametositnya adalah falciparum. Bentuknya itu kayak pisang atau kayak sosis. Nah, gametosit inilah nanti yang diambil lagi nyamuk buat berkembang di nyamuk. Ini fase lain selain yang kusebut tadi, semua fasenya nyamuk. Dia berkembang di luar tubuhnya manusia menjadi parasit yang baru lagi sampai jadi sporozoid terus dimasukkan lagi ke manusia. Jadi, kalau ada tadi yang pertanyaan di pos pretest itu ditanya, apa alasan utama perlunya periode tersebut? Ya, karena dia perlu juga berubah bentuk di dalam tubuhnya nyamuk. Jadi, dia fase inkubasi ekstrinsik di luar tubuhnya manusia, di dalam nyamuk. Itu jawabannya. Jadi, jawabannya tadi itu B. Terus ditanya, stadium apakah yang paling sering ditemukan pada penderita malaria? Ikat tadi, sporos, ookinet, sigot, ookista, itu semua ada di nyamuk. Jadi tidak mungkin kau temukan di dalam tubuh manusia. Terus pilihannya tinggal sporozoid sama trofozoid. Nah, ingat, pemeriksaan malaria itu kita periksa darahnya orang. Berarti dia antara kalau bukan trofozoid, skizon atau gametosit. Jadi jawaban yang betul adalah trofozoid. Nah, ini kalau reproduksinya ada yang binary fission, dia membelah secara longitudinal begini. Ada yang dia kalau flagellata itu longitudinal, ada juga yang dia transverse, ada yang irregular. Tuh. Terus ini kalau secara seksual, contohnya gametogonia, ini yang tadi di dalam tubuhnya nyamuk, kalau masih ingat tadi yang plasmodium, atau ada juga yang konjugasi. Tuh. Nah, ini contohnya seksual apikompleksa, contohnya ini di plasmodium tadi, yang dia berubah menjadi skizon, ada juga yang dia berkembang gitu. Nah, terus ada klasifikasinya berdasarkan alat geraknya. Kalau Mastigospora sudah dijelaskan di awal juga, dia bergerak pakai flagella. Contohnya adalah Trichomonas vaginalis sama Giardia lamblia. Trichomonas ini infeksi di kelamin, kalau Giardia ini dia sebabkan diare yang berlemak. Terus ada Sarcodina, dia bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Biasanya amuba-amuba itu begitu. Contohnya adalah Entamuba histoltica. Entamuba histoltica ini disebabkan diare berdarah. Terus ada apikompleksa. Tidak ada alat geraknya kok dong. Contohnya adalah Cryptosporidium parfum. Ini paling sering sebabkan diare di orang HIV. Terus ada Plasmodium sebabkan malaria sama Toxoplasma yang sebabkan toxoplasmosis. Terus Ciliospora, dia bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya Blantium coli. Nah, ini ada pertanyaan. Di sini ditanyakan, dia apa yang buat diare berkepanjangan disertai lendir atau darah? Nah, ingat, Giardia lamblia itu sebabkan steatoria atau diare berlemak. Kalau Ascaris ini tidak mentongki berdarah, tapi dia bisa sebabkan obstruksi usus karena ini cacingnya agak besar. Nah, ini juga tidak, Ji. Paling cacing keluar dari bawah, ini juga sama, Ji. Jadi jawaban yang betul adalah Entamuba histolytica. Terus ditanya, golongan dia termasuk golongan apa sih? Nah, ingat tadi dia termasuk amuba. Amuba itu bergerak dengan kaki semu.
Kalau kaki semut namanya sarkoidina. Nah, kalau ini cacing, kalau ini dia bergerak pakai flagel, ini tidak ada alat geraknya, yang ini pakai silia. Terus dalam siklus hidup protozoa yang aktif bergerak adalah trofozoit. Yang tadi cuman kista gitu sama trofozoit. Kalau kista dibungkus anggap media kayak pocong, tidak bisa bergerak, makanya melompat-lompat mentongki. Kalau ini dia bebas, ada kakinya. Nah, terus ditanya, gear dia itu termasuk alat gerak apa? Dia pakai flagel. Ingat tadi yang aku bilang bentuknya kayak layang-layang. Nah, itu nih. Terus ini, semua ini yang gastrointestinal itu pasti kista, karena kista itu masih terbungkus. Nah, ini kalau mau hafal lokasinya di mana, yang sering-sering ini, ya, ini juga sering ini. Hafal-hafal itu saja. Terus ya, tergantung dia infeksi di mana, dia sebabkan bisa gejala di situ. Nah, sekarang kita masuk terhadap vektor. Jadi ada parasit yang ditularkan secara vektor. Nah, vektor itu berarti termasuk ektoparasit. Contohnya adalah nyamuk. Jadi kalau teman-teman pasti hafal sekali ini PPT-nya Dokter Isra yang gambar ini. Jadi biasanya itu antropoda ini yang menjadi vektor. Antropoda itu bisa dibedakan berapa. Kalau dia di air, namanya krustasea. Kalau dia antara air sama rumahmu yang dekat rawa-rawa namanya myriapoda. Kalau dia sudah masuk di dalam rumahmu itu contohnya arachnida. Tapi kalau dia bisa terbang atau kalau bukan terbang dia melompat tinggi sekali namanya insekta. Nah, ini contohnya krustasea atau contohnya dan ciri khas dari krustasea itu dia cuma punya kepala sama toraks. Jadi dia cuma punya cephalotoraks. Terus dia punya 5 pasang kaki. Ingat kalau jumlah kakinya nah, krustasea itu 5 pasang kaki. Nah, beda sama myriapoda. Dia itu punya sepasang kaki setiap kaki. Jadi kan misalnya ini kakinya banyak. Banyak. Kaki banyak. Contohnya adalah millipede sama centipede. Kalau Isra tuh bilang kaki 1000 sama kaki 1200. Terus kalau Arachnida itu dia ciri khasnya dia biasanya punya 4 pasang kaki. 4 pasang kaki. Ini hitung nih kakinya laba-laba berapa pasang. Terus insekta itu biasanya 3 pasang kakinya. Terus 3 juga bagian tubuhnya. Kepala, toraks, sama abdomennya. Nah, ini ingat misalnya apa yang dia tularkan. Yang paling harus teman-teman ingat ini nyamuk. Notice ki. Anopheles itu biasanya malaria. Aedes itu denggi. Terus Mansoni itu ya bisa kaki gajah sih, tapi beberapa aja saja. Terus ini juga Senfai, dia atau Plebotomus, dia sebarkan lesmania. Terus mana lagi ya? Setse atau Glossina, dia sebabkan trypanosoma yang sleeping sickness. Terus ada juga Triatoma, dia vektor dari Trypanosoma cruzi. Tuh. Nah, ini nyamuk. Nyamuk itu banyak jenisnya. Nah, teman-teman kalau mau belajar soal nyamuk-nyamuk kan hafal satu tabel ini aja deh. Nah, di sini tergambar semua. Ciri khasnya adalah kalau Aedes aegypti yang atau Aedes albopictus yang sebarkan denggi, dia tuh punya bintik-bintik putih di tubuhnya. Terus kalau Anopheles, dia itu ciri khasnya adalah dia menungging pas istirahat. Menungging tuh, ingat menungging. Terus hitam legam ke badannya. Kalau Culex, dia tuh nyamuk tanpa ciri-ciri. Tidak spesial, abu-abu, nyamuk biasa aja. Kalau Mansoni, saya ingat Mansoni kembang desa. Karena dia kayak banyak sekali emas-emas di badannya gitu ya. Terus kalau Aedes ini tidak pintar berenang. Karena tidak pintar berenang itu telurnya, makanya dia suka melekat di dinding-dinding. Beda sama Anopheles. Anopheles ini tidak pintar-pintar amat ya sih. Tidak ada juga mereka yang pintar berenang ini semua telur nyamuk. Tapi dia pintar, dia punya pelampung. Makanya dia bisa di atas permukaan air. Dan biasanya di rawa yang ekstrim pun dia bisa hidup. Makanya ada endemis tertentu. Karena ya begitu telurnya bisa bertahan situ. Terus telur Scolex ini pintar. Dia baku peluki, dia bentuk seperti rakit. Kalau Mansoni, telurnya itu melekat di permukaan tanaman air. Itu bedanya. Nah, ini kalau tabelnya, hafal misalnya yang spesial, tapi yang spesial yang agak khas itu di sini itu bisa tergambar semuanya. Nah, terus ada juga yang lain kayak kutut, pediculus, dan lain-lain. Nah, ini kalau penyakit, mikroba itu bisa sebabkan penyakit karena dia mengeluarkan enzim atau toksin yang mematikan sel di sekitarnya. Contohnya, contoh rutenya adalah saluran urogenital. Contohnya adalah Escherichia coli. Dia paling sering sebabkan ISK.
Terus ada juga flora normal vagina. Kenapa bisa sebabkan flora normal vagina ini penyakit? Karena orang pakai pembersih yang terlalu banyak, akhirnya hilang ki flora normalnya, itu Lactobacillus, tumbuhlah Candida di situ. Atau bisa juga karena defek mekanik, karena luka ki sering menggaruk masuk Staphylococcus aureus. Atau dia karena melekat, menelan kista atau telur begitu, masuk protozoa dan helmin. Atau karena dia menghirup dan kena mukosanya, contohnya virus influenza. Bentuk-bentuknya itu bisa banyak, bisa infeksi akut, bisa bentuk granuloma, contohnya TB, Mycobacterium, bisa kerusakan endotel sampai pendarahan, contohnya virus itu bisa sebabkan kayak dengue demam berdarah, bisa nekrosis vokal, bisa juga ulkus, contohnya ulkus peptikum juga bisa disebabkan sama bakteri. Nah, ini penyebabnya banyak. Ada yang bisa buat bengkak juga, ada yang inclusion body, ada yang giant cell. Nah, giant cell ini khasnya sekali herpes zoster sama herpes simplex. Terus bisa latensi yang tadi aku bilang, sifilis sama TB, bisa juga sebabkan oncogenesis atau yang sakit-sakit. Terus bisa yang di ekstraseluler, ya contohnya ini yang bentuk pus tadi, yang aureus sama pyogens. Terus bisa juga paling virulen itu antraks, yang vaskulitis lokal. Makanya antraks ini sering dibuat jadi bioterorisme. Terus ini tadi mekanismenya endotoksin sama exotoksin atau enterotoksin, ini karena Enterobacteriae. Exotoksin itu kebanyakan gram positif, endo ingat bisa ya N negatif, gram negatif. Nah, oke. Sudah kalau hari ini. Mungkin saya kembalikan ke PD-nya. Oke, nanti PDH. PT-nya aku bagi, Ji. Oh, oke. Kalau mau ceritanya, kalau dari BEM bagaimana? Sudah aman, Ji? Saya izin live kalau sudah aman, Ji. Tapi Kak, tolong di end for all, Oke. hentikan Oke. untuk semua ya. Terima kasih Selamat teman-teman. belajar semuanya. Terima kasih Kak Maria.